Sistem kehadiranmu hanya memberi hadiah ketampanan atau aura, kau mengumpat dalam hati saat menghadiri acara penyambutan mahasiswa baru. Sekarang Anda memiliki sistem, Anda masih bokek. Bukankah sistem ini terikat sendiri? Apakah sistem ingin saya menjadi gigolo dan makan dari pemberian orang lain? Mengeluh tetap mengeluh, check-in harus tetap dilakukan. Dengan cara ini, 1 tahun check-in telah selesai. Transformasi dari udik menjadi pria kaya dan tampan. Hari ini, Anda dan beberapa teman sekamar menyelinap ke acara orientasi mahasiswa baru. Hanya untuk mengamati acara orientasi dari dekat. Pembawa acara Lin Suwiro, si cantik kampus. Tepat ketika Anda masuk ke tempat acara dan baru saja duduk, sebuah muncul di depan Anda. Tirai cahaya yang hanya bisa Anda lihat. Anda melihat konten hadiah di tirai cahaya dan mata Anda langsung berbinar. Lumayan, akhirnya melihat sesuatu yang berguna setelah sekian lama. Sudut bibir Anda terangkat sedikit. Melihat catatan sistem, Anda bersiap untuk pergi ke tempat parkir dan melihat mobilnya. Hanya saja, Anda baru saja berbalik ketika ditarik oleh bos. Dia bertanya dengan sedikit terkejut, "Apa yang kamu lakukan?" Orang ketiga, Lin Suwiro akan segera datang. Ini adalah kesempatan yang akhirnya didapatkan. Bukankah sia-sia menunggu setengah hari jika sekarang pergi? Pikiran Anda tidak tertuju pada kecantikan kampus manapun. Anda melambaikan tangan dengan ringan dan berjalan keluar. Aku tiba-tiba teringat ada urusan, jadi aku pergi duluan. Beberapa saat kemudian, Anda sudah berjalan ke tempat parkir di luar kampus. Dari jauh, dia melihat Aston Martin putih, bersinar terang di tempat parkir. Bentuknya yang unik namun sedikit membulat membuat garis Aston Martin sangat jelas. Ia diam-diam berdiri di sana seperti seekor binatang buas yang sedang tidur nyenyak memancarkan aura yang kuat. Banyak orang yang lewat memperhatikan mobil sport tampan ini. Mereka semua menoleh ke arah ini dengan tatapan yang penuh dengan rasa iri dan benci. Benar saja, Aston Martin ini langsung menaikkan level ketampanan. Anda berkomentar dengan suara pelan. Anda cukup puas dengan mobil ini. Sudut bibir Anda sedikit terangkat, bersiap untuk masuk ke mobil dan melihatnya. Anda menekan kunci mobil dengan lembut. Aston Martin mengeluarkan suara bip. Mata besarnya berkedip cepat. Melihat binatang buas yang baru saja bangun, Anda tidak ragu untuk membuka pintu dan masuk. Merasakan pelukan nyaman dari kursi. Anda langsung menyalakan mobil. Bersiap untuk berkendara dan merasakan tenaga mobil. Anda baru saja berkendara ke jalan raya dan langsung bertemu lampu merah. Berhenti dengan tertib di jalur. Pada saat yang sama, tidak jauh di belakang, sebuah Porsche baru. Seorang gadis duduk di kursi pengemudi. Rambut panjang yang tergerai diurai menjadi ekor kuda secara acak. Menampilkan wajah oval kecil gadis itu sepenuhnya. Penampilan gadis itu sangat murni. Seperti gadis tetangga yang membuat orang tidak bisa menahan diri untuk memiliki keinginan untuk melindungi. Lihat depan. Tepat ketika gadis itu mengemudi dengan tenang, gadis yang duduk di kursi penumpang mengingatkan. Gadis di kursi penumpang sedikit mengerutkan kening. Namun, jika Anda melihat dengan cermat, Anda dapat melihat bahwa penampilan kedua gadis itu agak mirip. Hanya saja pakaiannya sedikit berbeda. Gadis di kursi penumpang mengenakan pakaian wanita karir perkotaan. Duduk di sana, ia tetap tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuh yang sempurna. Gadis di kursi penumpang memperhatikan kondisi jalan. Sambil melihat ke arah gadis di kursi pengemudi, dia berkata dengan nada yang agak tak berdaya, "Xiao Ying, mengemudi itu harus melihat ke segala arah dan mendengarkan kemana-mana. Dan kamu harus lebih sering melihat kaca spion. Perhatikan juga situasi di belakang." Setelah mengatakan itu, gadis itu mengetuk kaca untuk memberi isyarat agar pihak lain melihat. Liu Ying cukup patuh. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, dia segera melihat ke sini. Namun, hanya sekilas, gerakannya jelas menunjukkan ketidakpedulian. Liu Ying menggelengkan kepalanya dengan lembut, wajah kecilnya yang polos penuh dengan ketidakberdayaan. Mulut kakak selalu cerewet, benar-benar berisik sampai mati. Liu Ying hanya berani mengeluh dalam hatinya. Dia melihat lurus ke depan dengan gugup, mengemudi dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, "Xiao Ying, bukan maksudku, kamu seharusnya." Liu Meng masih terus mengomel. Liu Ying hanya merasakan sakit kepala yang hebat. Dia menoleh dan menatap kakaknya, tampak seperti akan marah. Pada saat ini, Liu Ying tiba-tiba melihat Liu Meng membelalakan matanya dan mengeluarkan seruan pelan. "Rem, rem, cepat rem." Mendengar nada bicara kakaknya yang mendesak, Liu Ying kemudian menoleh kembali ke depan mobil. Melihat mobil di depan semakin dekat, dia dengan cepat menginjak rem. Hanya saja, waktu dia menginjak rem masih terlambat. Mobil itu tak terkendali menabrak mobil di depan, mengeluarkan suara gedebuk yang tumpul. Anda di depan sedang duduk di dalam mobil mendengarkan musik, menikmati kesegaran yang luar biasa ini, tiba-tiba mendengar suara, dong, dari badan mobil. Seluruh badan mobil bergetar, bahkan tubuh pun terdorong ke depan. Anda melihat ke kaca spion. Astaga, mobil baruku. Hari pertama, kamu sudah menabrak bagian belakang mobilku. Sementara itu, di dalam mobil belakang. Tabrakan tadi membuat kedua saudara itu terkejut. Liu Meng adalah orang pertama yang bereaksi. Dia pertama-tama melihat adiknya untuk memastikan Liu Ying tidak terluka, lalu menghela.
Napas lega dan mulai memarahi lagi. Lihat, sudah kubilang, saat mengemudi, kamu harus melihat ke segala arah dan mendengarkan segala suara. Namun, kata-kata Liu Meng bahkan tidak sempat selesai diucapkan, sudah dibungkam oleh Liu Ying yang menutup mulutnya. Jika bukan karena kakak yang terus mengomel di samping. Bagaimana dia bisa kehilangan fokus dan menabrak mobil? Semakin Liu Ying memikirkannya, semakin dia marah. Dia langsung mengulurkan tangan kecilnya dan mencubit dada kakaknya. Apakah ini benar-benar adik kandung? Begitu menyerang, langsung membidik dada orang. Liu Ying sama sekali tidak berniat melepaskan Liu Meng. Kekuatan di tangannya jelas bertambah. Orang menyuruhmu mengomel saat mengemudi. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Liu Meng ditekan di kursinya oleh Liu Ying. Dia mengerang 2 kali dan dengan cepat menyerah. Mendengar kakaknya menyerah, Liu Ying kemudian mendengus pelan dan berhenti. Dia mendongak melihat mobil di depan. Melihat lekukan khas mobil sport itu, dia juga menghela napas dalam-dalam. Sekilas, itu adalah mobil yang bagus. Menabrak mobil orang lain seperti ini, hari ini benar-benar celaka. Liu Ying duduk di dalam mobil, menarik napas dalam-dalam, dan dengan berani membuka pintu mobil dan keluar. Saat dia turun dari mobil, dia melihat Anda juga turun dari mobil. Kaki panjang Anda dalam beberapa langkah sudah sampai di depan Liu Ying. Bagaimana kamu mengemudi? Ini masih mobil baruku, kamu sudah menabrak bagian belakangnya. Sambil berkata demikian, Anda berjalan ke belakang mobil untuk memeriksa dengan cermat kondisi area tabrakan. Terlihat bagian belakang mobil penyok cukup dalam. Tabrakan ini memang tidak ringan. Bahkan Anda pun merasa sedikit mati rasa. Liu Ying melihat gerakan Anda dan dengan tak berdaya mengerucutkan bibirnya. Ini juga mobil barunya. Namun, bagaimanapun juga, dia yang menabrak dari belakang, jadi dia sepenuhnya bertanggung jawab. Tentu saja, dia berada di pihak yang bersalah. Liu Ying menyesuaikan emosinya dan dengan cepat berjalan ke arah Anda, meminta maaf dengan tulus. Saya benar-benar minta maaf, keterampilan saya tidak bagus dan menyebabkan masalah bagi Anda. Anda baru saja akan berbicara. Saat berikutnya, sebuah layar cahaya tiba-tiba muncul di depan Anda. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah memperoleh kesempatan check-in acak. Apakah akan check-in? Check-in berhasil, selamat telah mendapatkan 5 undian tingkat dewa. Apakah akan segera digunakan? 5 undian tingkat dewa. Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihat kata-kata di layar cahaya. Langsung gunakan sistem kontrol mental untuk menggunakan 5 undian tingkat dewa dengan sukses. Hadiahnya adalah 1 set Villa Yulong Yuan nomor 1. Hadiah berupa mobil sport Lycani, hadiah berupa mobil Lamborghini Veneno, hadiah berupa keterampilan, target kecil, selama 10 hari. Catatan, 10 juta sehari adalah langkah pertama untuk menjadi pemenang dalam hidup. Hadiah berupa keterampilan rabat tingkat dewa untuk makan nasi lunak. Catatan, perempuan dengan nilai penampilan di atas 95 poin. Dapat memberi rabat beberapa kali lipat secara acak untuk konsumsi tuan rumah. Anda melihat setiap pesan hadiah dan catatan yang tertulis di atasnya, Anda tiba-tiba tertegun. Wah, barang bagus ini tidak datang. Tetapi ketika datang, datang dengan cara yang berantakan. Perasaan menampar wajah dengan cara ini benar-benar sedikit menyenangkan. Liu Ying di sana melihat Anda tertegun di sana. Dia pikir Anda sedang sangat sedih. Saat ini, dia juga panik. Pria di depannya tampak sangat tinggi. Jika dia terlalu marah, dia tidak akan dipukuli, kan? Liu Ying gemetar dalam hatinya dan dengan cepat berkata, ini semua salahku, ini semua tanggung jawabku. Tepat ketika Liu Ying sedang berbicara, Liu Meng di sebelahnya juga turun dari mobil. Dia pertama-tama memeriksa situasi Aston Martin. Kemudian dia mendengar suara adiknya. Berapa banyak kompensasi yang Anda butuhkan? Beritahu saya akan membayarnya. Mendengar kata-kata adiknya, Liu Meng dengan cepat berjalan. Mendekat dan berbisik di telinganya, ini adalah Aston Martin, mobil sport super senilai jutaan. Dengan apa Anda akan membayarnya? Jangan bodoh, cepat pergi dan urus asuransi. Apakah keberuntungan saya begitu bagus? Saya menabrak mobil super pada hari pertama saya mengendarai mobil baru. Jangan katakan apa-apa tentang diriku sendiri. Bahkan perusahaan asuransi di sana mungkin akan terdiam. Liu Ying menghela nafas dalam hati. Dia menatap Anda dan berkata dengan nada berunding. Tuan, saya akan menelepon perusahaan asuransi sekarang. Mohon tunggu sebentar. Anda secara alami tidak keberatan dengan ini. Setelah Liu Ying menelepon dan memberitahu perusahaan asuransi, keduanya memindahkan mobil mereka ke pinggir jalan, menunggu orang-orang dari perusahaan asuransi datang. Setelah Liu Ying memarkir mobilnya, dia melihat penyok besar di tempat parkir Aston Martin dan merasa sangat bersalah. Dia menabraknya seperti ini. Tidak heran pemilik mobil merasa sakit hati hingga tertegun. Bahkan dia merasa sangat disayangkan saat melihatnya. Liu Ying merasa sangat bersalah. Dia melihat sekeliling dan melihat ada toko kecil tidak jauh dari sana. Dia dengan cepat berlari dengan gembira. Tuan, minum minuman dulu. Liu Ying segera membeli minuman itu kembali. Dia menyerahkan air kepada Anda dengan ekspresi meminta maaf. Anda terlihat malu-malu. Anda melihat penampilannya dan melihat air yang diserahkan di depan Anda dan menerimanya. Saat Anda menerima minuman itu,
Sebuah layar cahaya muncul lagi di depan Anda. Terdeteksi bahwa ada kecantikan ekstrim yang menghabiskan 6 yuan untuk tuan rumah. Secara acak memicu hadiah jutaan kali lipat. Hadiahnya adalah 6 juta. Melihat konten yang ditampilkan di layar cahaya. Ini adalah panen tak terduga. Saya tidak menyangka keterampilan ini begitu mengesankan, langsung memberi rabat jutaan kali lipat. Perasaanmu jauh lebih baik, kau membuka minuman dan meminumnya perlahan. Tampak lega diam-diam, tidak lagi merasa khawatir setelah Liu Ying. Juga diam-diam mengamati dirimu, dia baru menyadari bahwa pemilik mobil di depannya ternyata pria yang sangat tampan. Setelah itu orang dari perusahaan asuransi datang dengan tergesa-gesa. Ketika dia mengikuti Liu Ying ke depan kedua mobil, melihat Aston Martin yang baru, dan penyok besar di bagian belakang. Wajahnya langsung terlihat sedikit buruk dan hampir pingsan. Astaga, mobil sport super seperti ini bisa ditabrak separah ini, berapa banyak uang yang harus diganti? Laporannya kali ini pasti membuat kepala bagian pusing. Petugas dengan susah payah menelan ludah, lalu melihat ke arah Liu Ying, dan berbicara dengan sopan kepadamu. Karena kendaraannya relatif mahal, kami juga tidak memiliki wewenang, harus meminta pihak ketiga untuk melakukan penilaian. Atas usulan petugas, kau dan Liu Ying tidak keberatan. Setelah mendapatkan izin dari keduanya, petugas buru-buru pergi ke samping menelepon, dan tak lama kemudian orang dari perusahaan penilai pihak ketiga tiba. Menarik kedua mobil ke atas truk derek dan bersiap untuk pergi ke lembaga. Melihat mobil ditarik pergi, Liu Ying akhirnya menghela napas lega. Dia langsung berjalan ke depanmu. Wajah kecilnya dipenuhi dengan permintaan maaf. THT Ngikua Dip Tin Sing, Toi Ko TH Sin Tong Tin Lien LC Changai Hong, Sau Kai Ko Kateku Giam NH, Tai S Lien Halifingai. Bagaimanapun juga, ada hal-hal terkait perbaikan mobil di kemudian hari. Sebagai pihak yang terlibat, kita pasti harus berhubungan. Kau mengeluarkan kode QRMU. Setelah keduanya menambahkan WeChat, Liu Ying baru kemudian membawa saudara perempuannya pergi. Saat ini kau memperhatikan informasi perubahan saldo yang dikirim oleh bank, melihat saldo di dalamnya, kau tampak tenang dan kalem di permukaan, tetapi sebenarnya sangat bersemangat di dalam hati. Bagaimana rasanya tiba-tiba berubah dari 1.000 menjadi kekayaan 16 juta. Hanya satu kata, keren, saat kau tenggelam dalam kebahagiaan, ponselmu tiba-tiba menerima panggilan telepon. Kau melihat tampilan ID penelepon, itu adalah nomor lokal. Halo siapa ini? Mendengar suara muda dan jernihmu. Orang di seberang tampak terkejut, tetapi segera berbicara dan memperkenalkan diri. Halo, saya manajer properti Yulong Yuan. Saya menelepon untuk menanyakan kapan Anda akan datang. Mendengar suara manis dan merdu di ujung telepon, kau baru ingat bahwa kau baru saja menandatangani villa nomor 1 Yulong Yuan. Pihak lain menelepon begitu cepat, memang layak menjadi produk sistem. Tapi kau melihat sekeliling, baru ingat bahwa mobil yang baru saja kau dapatkan sudah ditarik pergi. Kau menundukkan kepala dan berpikir, lalu berkata ke telepon, aku akan naik taksi ke sana sebentar lagi. Manajer properti di seberang terkejut ketika mendengar kau akan naik taksi, tetapi dengan cepat bereaksi. Fang, Dip Tin Sing, Tai Esian CNG Hu BTH, An Kap Intoy, A Thailand Semgi, Sau BTMT Cik Taxi BNNG. Pada saat yang sama di pintu masuk Yulong Yuan, karena tahu bahwa pemilik villa nomor 1 akan datang, untuk mengungkapkan rasa hormat kepada pemilik terhormat ini. Jadi properti Yulong Yuan segera mengatur upacara penyambutan, banyak staf yang sibuk, akhirnya. Menyelesaikan pengaturan dalam waktu sesingkat mungkin, pengawas berdiri di samping dengan cermat memeriksa detailnya, dari waktu ke waktu mengarahkan staf untuk melakukan beberapa penyesuaian. Seorang wanita berwajah cantik mengenakan setelan profesional, dia memeluk kontrak di lengannya, menundukkan kepala dan memeriksa pakaiannya. Sosoknya sangat anggun, mengenakan stoking kaca klasik di kakinya, membungkus kedua betisnya dengan sempurna, garisnya sangat indah. Karena kebutuhan profesional, wajah gadis itu mengenakan riasan tipis yang menonjolkan fitur wajahnya yang indah. Dia berdiri dengan tenang di sana, masih bersinar seperti bintang. Seketika menjadi fokus perhatian orang banyak. Seorang gadis di sebelahnya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, melihat gadis itu berdiri di sana dan segera berjalan cepat. Dia datang dan berkata dengan nada khawatir, Manajer An, mengapa Anda tidak duduk di sana dulu? Mataharinya sangat terik, Anda bisa terbakar. An Ziyao mendengar kata-kata gadis itu dan melambaikan tangannya dengan lembut, wajahnya yang kecil penuh dengan ketegasan. Tidak apa-apa, aku akan menunggu di sini saja. Bagaimanapun, orang ini adalah pemilik villa nomor 1, pemilik paling terhormat di seluruh kompleks villa mereka, jadi tentu saja tidak boleh ada kelalaian sedikit pun. Gadis itu mendengar ini dan mengangguk dengan lembut, melihat punggung An Ziyao, hatinya dipenuhi dengan emosi. Tidak heran orang itu sudah menjadi manajer di usia muda. Hanya dengan semangat kerja yang serius ini, sulit untuk tidak dipromosikan. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah taksi melaju menuju gerbang kompleks villa. Gadis di sebelahnya jelas terkejut ketika melihat taksi, matanya berkedip dengan cahaya keraguan. Apa yang terjadi? Yulong Yuan hanya dimasuki oleh berbagai mobil mewah, taksi jarang terlihat. Tetapi saat berikutnya, dia melihat mata An Ziyao berbinar. Dia dengan cepat berlari ke arah taksi.
Sementara di taksi, pengemudi memperhatikan dekorasi di gerbang kompleks villa. Melihat spanduk dan upacara di sana, matanya penuh dengan kekaguman. Ketika dia melihat mobil berhenti, melihat kompleks perumahan yang megah dan mewah di luar jendela mobil. Dia mengeluarkan ponselnya untuk memindai kode dan membayar ongkosnya. Ketika dia menyimpan ponselnya dan mengangkat matanya, dia melihat An Xiao berlari mendekat. Meskipun dia mengenakan pakaian profesional yang pas, tetapi masih sulit untuk menyembunyikan dadanya yang bergelombang, pemandangannya sangat mencengangkan. An Xiao dengan cepat tiba di dekat taksi. Dia mengulurkan tangan untuk merapikan sudut pakaiannya. Kemudian dia secara pribadi membuka pintu mobil untukmu. Halo, apakah Anda Tuan Ye? Ketika kamu mendengar suara An Xiao yang manis dan merdu, kamu juga mengangguk. Melihat tindakanmu, An Xiao di luar mobil langsung terkejut, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Orang ini ternyata pemilik villa nomor 1. Ini terlalu muda. Dia terlihat baru berusia awal 20-an. Identitas macam apa ini? Tidak heran An Xiao sangat terkejut. Bagaimanapun, sebagai staf Yulong Yuan, dia sangat menyadari betapa terhormatnya villa nomor 1 yang unik ini. Tidak hanya menempati seluruh kompleks villa, Feng Shui dan pemandangan terbaik, bahkan villa itu secara khusus mengundang desainer untuk melakukan desain profesional yang sangat hati-hati. Banyak pejabat dan bangsawan di Jinling menyukai villa nomor 1 ini, tetapi tidak ada yang membelinya. Alasannya tidak lain adalah karena mereka. Identitas mereka tidak dapat menekan pemilik lainnya. Semua alasan ini digabungkan, yang menyebabkan villa nomor 1 yang paling klasik. Belum menyambut pemiliknya. Sebagai staf, An Xiao dan kolega lainnya juga berspekulasi tentang seperti apa pemilik villa nomor 1 ini. Tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi pemuda tampan seperti itu. An Xiao adalah orang yang sangat profesional. Dia dengan cepat bereaksi dan dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya, membungkuk kepadamu dan berkata dengan sopan, Tuan Ye, sertifikat hak milik villa nomor 1 Anda. Kontrak ada di sini, Anda tanda tangani dulu. Saya akan membawa Anda ke villa nomor 1 sebentar untuk menyelesaikan proses penerimaan rumah. Suara manis An Xiao terdengar di dalam mobil. Pengemudi itu mendengar dengan jelas. Dia langsung tertegun, merasa napasnya tertahan, dan seluruh tubuhnya membeku di sana. Situasi apa ini? Anak muda ini adalah pemilik villa nomor 1? Sopir itu menarik napas dalam-dalam. Dia melihat wajahmu dengan ekspresi aneh. Sudah sekaya ini, masih naik taksi? Kamu tidak memperhatikan keterkejutan sopir taksi. Kamu sudah turun dari mobil dan melihat ke arah Han Xiao yang membukakan pintu untukmu. Saat ini, Han Xiao sedikit membungkuk. Dengan sangat hormat menyapamu. Meskipun ada kancing kemeja seragam profesional yang menutupi bagian atas, tubuhnya sangat tinggi. Dari sudut pandangmu, melihat ke bawah, kamu masih bisa melihat lekukan yang tersembunyi samar-samar. Alis Anda terangkat. Manajer An ini bisa melakukan hal-hal besar. Tuan Ye, silakan lewat sini. An Xiao mengangkat tangannya, mengundangmu. Berjalan menuju area villa. Karena kamu tidak mengemudi, An Xiao sudah menyiapkan mobil wisata perusahaan properti sejak awal. Membawamu ke depan villa nomor 1 sepanjang jalan. Kamu melihat berbagai pengaturan di area villa, dan ekspresi kagum muncul di wajahmu. Tidak heran ini adalah area villa kelas atas terbaru di Jinling. Desain tamannya sangat menarik perhatian. Terlihat bahwa itu adalah karya seorang ahli terkenal. Dari jauh, kamu memperhatikan villa nomor 1 yang berbeda. Di sana, bagian belakangnya bersandar pada gunung dan di depannya terdapat sungai Feng Shui buatan manusia. Di seberang sungai Feng Shui adalah taman terbesar di seluruh kompleks. Hanya dengan sekilas pandang, kamu bisa melihat pemandangan yang berkilauan di dalamnya. Di dalamnya ditanam banyak bunga langka dan sangat indah. Tak lama kemudian, mobil wisata berhenti di depan pintu villa nomor 1. An Xiao melompat turun terlebih dahulu. Dia berlari kecil untuk membuka gerbang dan dengan antusias membungkuk sedikit kepadamu. Tuan Ye, silakan masuk. Kamu mengangguk dan masuk dengan murah hati. Kalian berdua berjalan melewati taman besar satu demi satu. Tempat ini dirawat dengan sangat baik, bunganya. Semuanya dalam keadaan kuncup, seperti gadis-gadis pemalu. Bahkan di sudut-sudut pun, kamu tidak dapat melihat sampah atau korosi apapun. Setiap detail dirawat dengan sangat baik. Saya akan membantu Anda memasukkan informasi biometrik. Mohon tunggu sebentar. An Xiao sangat profesional. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membantumu memasukkan informasi. Kamu berjalan ke pintu villa dan langsung membuka pintu dengan sidik jari. Cahaya di aula villa sangat bagus. Desainer telah memaksimalkan penggunaan cahaya. Pemandangan itu sangat cerah, membuat suasana hati orang menjadi lebih baik. An Xiao mengikutimu di samping dan memberikan beberapa perkenalan dari waktu ke waktu. Kamu mendengarkan dengan seksama. Melihat desain di dalamnya, kamu juga merasakan kemewahan yang ekstrim. Tidak heran ini adalah villa nomor 1. Itu memang sangat hati-hati dan pantas mendapatkan reputasinya. Tuan Ye, saya juga kepala pelayan villa nomor 1. Di masa depan, saya akan mengatur pembersihan dan urusan lainnya di villa nomor 1. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kebutuhan apapun,
Anda juga dapat menghubungi saya untuk membantu Anda menyelesaikannya. An Xiao berkata dengan hormat. Kamu di samping mengangguk ringan dan menjawab dengan santai. Baik. Tepat pada saat ini, ponselmu tiba-tiba berdering. Kamu melirik ID penelepon dan langsung mengangkatnya. Aku tidak tahu apa yang dikatakan di ujung telepon sana. Kamu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, aku akan memberimu alamat. Kalian kirimkan saja barang-barangnya ke sana. Setelah selesai berbicara, kamu melaporkan alamat Taman Yulong. An Xiao menunggu sampai Anda menutup telepon, lalu membungkuk dan melaporkan, Tuan Ye, jika tidak ada apa-apa, saya akan pergi ke properti untuk mendaftarkan Anda. Ngomong-ngomong, ambil beberapa barang agar Anda bisa beristirahat dulu. An Xiao mengucapkan selamat tinggal setelah mendapat izin Anda. Anda berkeliling villa sendiri lagi. Kemudian langsung pergi ke kamar tidur utama untuk mandi. Setelah beberapa saat, gerbang villa dibuka lagi. An Xiao masuk sambil membawa beberapa dokumen. Karena menyangkut beberapa prosedur penerimaan rumah, tanda tangan Anda diperlukan. An Xiao tidak melihat Anda, jadi dia berdiri di lobi di lantai pertama sambil menyusun materi. Saat itu, Anda kebetulan turun dari atas. Baru saja selesai mandi, Anda merasa sedikit haus. Ingin pergi ke ruang tamu untuk minum segelas air. An Xiao mendengar suara itu dan mendongak ke arah Anda. Kebetulan tatapan Anda bertemu. Terlihat Anda hanya mengenakan handuk mandi di seluruh tubuh, diikat longgar di pinggang, tubuh bagian atas telanjang memperlihatkan otot-otot yang kuat. An Xiao menatap lurus ke arah otot-otot itu dan langsung terpana. Wajahnya yang cantik langsung memerah. Sosok ini terlalu bagus, tidak hanya memiliki 8 kotak perut dan garis perut, yang terpenting adalah seluruh tubuh. Tidak terlihat satupun lemak. Mengingat penampilan Anda sebelumnya, demonstrasi klasik, berpakaian kurus, telanjang berotot. An Xiao tanpa sadar melirik lagi sebelum menyadari dan mengeluarkan seruan pelan. Tuan Ye. Di sini, Anda juga terkejut melihat An Xiao di sini. Sama sekali tidak menyangka dia akan kembali secepat ini. Maaf. Anda meninggalkan sepatah kata dan berbalik kembali ke kamar untuk berganti pakaian. An Xiao masih berdiri di ruang tamu. Dia menundukkan kepalanya erat-erat dan terus menyusun materi di tangannya. Hanya saja, di benaknya sering muncul gambaran tadi di luar kendali. Memikirkan sosok Anda yang sempurna, wajah An Xiao kembali memerah. Dia hanya merasa wajahnya terasa panas membara, dan tidak bisa menahan diri untuk menggunakan tangan kecilnya sebagai kipas untuk mengipasi angin dengan lembut. Saat An Xiao sangat malu. Tiba-tiba teleponnya berdering. Melihat itu adalah panggilan dari pihak properti, An Xiao segera menjawabnya. Pihak telepon melaporkan sesuatu kepada An Xiao. An Xiao mendengarkan dengan seksama. Tunggu sebentar, saya akan bertanya kepada Tuan Ye. An Xiao tidak menutup telepon, tetapi langsung menatap Anda yang baru saja berganti pakaian dan turun, dengan hormat bertanya. Tuan Ye, ada sebuah mobil besar di depan kompleks kita, katanya untuk mengantarkan barang untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Mendengar kata-kata An Xiao, sudut mulut Anda sedikit terangkat dan langsung mengangguk. Ya, biarkan mereka masuk. An Xiao dengan senang hati menjawab. Anda mengangkat pergelangan tangan dan melihat waktu, lalu berjalan keluar villa. Anda menunggu sebentar di depan villa nomor 1 dan melihat sebuah mobil besar perlahan datang. Mobil besar itu dengan cepat tiba dan berhenti di depan villa nomor 1. Pengemudi di dalam mobil melompat turun dan berjalan di depan Anda dan bertanya. Halo, apakah Anda Tuan Ye? Anda mengangguk, dan pengemudi menyerahkan dokumen di tangannya, lalu mulai memimpin pekerja untuk menurunkan barang. Hati-hati, sedikit ke kiri. Pengemudi dengan keras mengarahkan para pekerja, dan dengan cepat menurunkan 2 kotak besar dengan mantap. An Xiao sudah berjalan ke sisi Anda. Dia menjulurkan kepalanya dan melihat kedua kotak besar itu, dengan ekspresi bingung di matanya. Apa sebenarnya yang dipesan Tuan Ye dengan kotak sebesar ini? Saat dia bingung, para pekerja sudah membuka kotak itu. Menampakkan 2 benda besar dan menggembung di dalamnya. An Xiao menatap 2 benda besar berwarna-warni itu dengan mata terbelalak. Ini mobil. Kamu melihat bentuk benda yang terbuka dengan tangan di belakang punggungmu, dan tahu bahwa ini adalah 2 mobil sport yang kamu dapatkan. Bahkan melalui kain penutup mobil, kamu masih bisa membayangkan betapa kerennya garis-garis di bawah kain penutup mobil itu. Alis dan sudut matamu dipenuhi dengan sedikit senyum. Berjalan ke depan kain penutup mobil dan membukanya, Lamborghini Veneno muncul di depan semua orang tanpa peringatan. Warna abu-abu perak secara keseluruhan sangat mewah, memancarkan cahaya yang berbeda di bawah sinar matahari, seperti peri perak dengan daya tarik tak terbatas. Menjadi satu-satunya fokus di lapangan. Kamu mengambil kunci dan menekannya dengan ringan, pintu gunting terbuka dengan lembut. Mengangkat postur yang mendominasi dengan sempurna. Melihat Veneno di depanmu, kamu mengangguk puas dan berjalan ke samping untuk menarik kain penutup mobil lainnya. Menampakkan likan hypersport di bawah kain penutup mobil. Sebuah mobil sport merah cerah muncul di bawah sinar matahari. Jelas hanya diam di sana. Tetapi pesona yang terpancar dari seluruh tubuh tidak dapat dihentikan. Lebih menakjubkan daripada yang dilihat di film blockbuster, seperti peri yang menawan.
Hanya perlu satu pandangan untuk membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Ketampanan dan keseksian digabungkan dengan sempurna. Berdampingan dengan tidak kalah sama sekali. Di sisi ini, An Xiao melihatmu membuka kain penutup mobil. Saat dia melihat mobil sport itu, dia tanpa sadar menutup mulutnya. Takut dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. An Xiao tersentak kaget, mata bulatnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak heran Tuan Ye naik taksi ke Villa Yulong. Ternyata karena mobilnya belum sampai. Benar-benar pemilik villa nomor 1. Lihatlah mobil sport ini, bentuknya sangat keren. Gelombang dahsyat melanda hati An Xiao. Saat ini, dia melihatmu naik ke mobil. Bergegas membuka gerbang garasi untuk memudahkanmu memarkir mobil. Kamu melihat gerbang garasi yang terbuka. Menginjak pedal gas dan memarkir mobil dengan mantap di garasi. Kamu tidak langsung turun dari mobil, tetapi duduk di dalam mobil dan diam-diam mengagumi interior mobil. Yang paling mencolok di konsol tengah adalah jam tangan Frank Muller. Kabarnya, bahannya sama dengan interior, yaitu serat karbon dan titanium, yang harganya sangat mahal. Selain itu, hanya dengan beberapa gerakan, kamu dapat melakukan beberapa pengaturan dan kontrol pada mobil. Kamu mencobanya sebentar dan merasa lebih menyukai. Lycan Hypersport ini. Mobil ini terlalu bagus. Jauh berbeda dengan Aston Martin yang tertabrak hari ini. Dan sensasi mengendarai mobil ini serta cita rasa interiornya jelas jauh lebih tinggi. Kamu dengan gembira memarkir Lycan Hypersport dan berjalan ke mobil lain. Langsung membuka pintu dan masuk. Lamborghini Veneno. Sayang sekali mengendarainya terlalu singkat untuk merasakan sensasi kecepatan. Kamu menikmatinya dengan baik sebelum turun dari mobil dan kembali ke villa. An Xiao mengikutimu di samping. Dia teringat bahwa kamu sepertinya tidak membawa banyak barang. Jadi dia berinisiatif berkata, Tuan Ye, kami bisa membuatkan setelan pakaian khusus untuk Anda di sini. Semuanya adalah model pesanan dari merek terkenal. Lihat, Anda mendengar kata-kata An Xiao tentang layanan manusiawi dari area Villa Yulong Yuan. Memiliki pemahaman yang lebih dalam, layanan ini cukup bagus, dengan lembut mengangguk. Oke, kalau begitu aku merepotkanmu. Tidak merepotkan, tunggu sebentar. An Xiao berkata, langsung pergi ke ruang utilitas untuk mencari pita pengukur. Bersiap untuk mengukur ukuranmu, kau sangat kooperatif mengangkat kedua lenganmu, untuk memfasilitasi gerakan An Xiao. An Xiao mengukur dengan serius, karena keduanya sangat dekat, dia bisa merasakan otot-ototmu dan garis tubuhmu. Juga panas yang terpancar dari tubuhmu, membuat wajah cantik An Xiao tidak bisa menahan diri untuk memerah. Setelah mengukur lingkar dada dan pinggang, An Xiao berjongkok untuk mengukur lingkar paha dan data lainnya untukmu. Kau dengan santai menundukkan kepala dan bisa melihat pemandangan yang menggelegak. Pemandangannya cukup menyenangkan, menunduk dan melirik An Xiao yang sedang mengukur dengan serius, kau diam-diam menghela nafas dalam hatimu. Pemandangan ini benar-benar luar biasa, tetapi harus dikatakan, bagaimanapun juga ini adalah perusahaan properti di area villa, kualitas kancing kemeja seragam kerja ini. Bagus, ini tidak bisa terbuka. Segera An Xiao selesai mengukur data, mengambil pita pengukur dan berdiri. Terima kasih, merepotkanmu. Kau mengucapkan terima kasih kepada An Xiao yang berdiri. Pihak lain mendengar kata-kata itu dan dengan cepat melambaikan tangannya dan dengan hormat menjawab. Anda terlalu sopan, ini yang seharusnya saya lakukan. Kau mendengar suara manis dan merdu An Xiao dan tersenyum sedikit. Kau juga tidak perlu selalu memanggilku Tuan Ye. Usia kita hampir sama, panggil saja aku Ye Xuan. Mendengar apa yang kau katakan, An Xiao tertegun sejenak, tetapi tetap mengangguk setuju. Setelah An Xiao mengucapkan selamat tinggal kepadamu, dia dengan cepat meninggalkan villa. Setelah An Xiao berjalan keluar dari villa, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia benar-benar menoleh dan melihat ke arah villa, wajah kecil yang halus sudah diwarnai dengan sedikit rona merah, sudut mulutnya juga tanpa sadar tersenyum. Tiba-tiba seperti bunga yang mekar di awal musim semi, membawa kecantikan yang tak ada habisnya. An Xiao hanya merasa bahwa hari ini dia sangat bahagia. Bahkan langkahnya pun membawa sedikit kegembiraan. An Xiao sambil menghitung pekerjaan yang harus dilakukan hari ini, berjalan menuju perusahaan properti. Kau sudah terbiasa dengan berbagai tempat di villa dan segera tiba malam. Setelah membereskan diri secara sederhana, kau segera naik ke tempat tidur untuk beristirahat. Keesokan paginya kau bangun pagi-pagi. Pertama-tama pergi ke garasi untuk mengambil mobil dan bersiap untuk pergi ke sekolah. Kau tidak ingin membuatnya terlalu mencolok, jadi kau memarkir mobil di tempat parkir di luar sekolah. Setelah memarkir mobil, kau turun dari mobil dan berjalan menuju sekolah. Di jalan kau mendongak. Langit tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Cuaca ini benar-benar berubah-ubah. Kemarin masih cerah, hari ini sudah mendung. Segera kau berjalan ke ruang kelas, begitu kau masuk, kau mendengar seseorang memanggilmu. Itu adalah anak tertua di asrama. Anak ketiga di sini. Kau berjalan mendekat, anak keempat memberimu tempat duduk. Melihat kau duduk, anak tertua menjulurkan kepala dan berbisik, anak ketiga, kau pergi lebih awal kemarin, itu kerugian besar bagimu, kau tidak melihatnya, di bawah lampu. Hawa Hoifan Giao Kuthtrt Sinpe.
CHNG Hak Nautin en Hapham. Ngei CNHC en Fante Hayen Huveen HNG Ngihak. Beberapa orang juga menunjukkan ekspresi kenangan. Anda memuji saya satu demi satu. Ketika bunga sekolah Yun naik ke panggung, mata para pria di bawah panggung lurus. Benar-benar pantas menjadi bunga sekolah besar. Penampilan itu seperti bidadari yang turun ke bumi. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa teman sekamar tampak bernostalgia. Icahi Laumihoan HN, Nhi Hyukayehi, TAM, Hom Kuayuve. Tidak hanya melewatkan menonton bunga sekolah, tetapi juga tidak pulang semalaman. Sudah beberapa tahun kita satu asrama, kamu jarang tidak kembali. Ngei Chaen Hachen Cuinai, Cugete Urinoi THNG, Sau Nai Tai Es Hong TRNG Na, Ngecunoi Ve, Myeng IBN Chungpong Engelot A, Len MT Ting. Benar-benar sedikit tidak percaya pada telinga Zibao. Kemana Lausan pergi jika dia tidak tinggal di sekolah? Beberapa teman sekamar bertukar pandang. Lau NHTRM ngamem telatri tenhien cete Chaoging, Lau TAM, Koping yang loyal NGVNH Enggeli Chong Tea Noi Hom Kua Hong? Hom Kua Chong Tau CH Tai, Mingi Hong HSBN NHVU, Ica Ngeli CNH Caties Ngengi. Bereaksi dan dengan cepat menambahkan, yaitu, Lausan kami sangat straight, bagaimana mungkin dia bengkok? Kamu melirik beberapa orang dan sudut mulutmu terangkat membentuk senyuman. Dengan nada tenang berkata, setelah kalian mengatakan itu kemarin, aku mulai takut pada kalian. Orang baik, kata-kata ini benar-benar tidak ada masalah. Setelah beberapa orang bercanda sebentar, topik beberapa teman sekamar tidak bisa tidak kembali ke Yun Suiro lagi. Terutama mengingat senyum Yun Suiro kemarin. Mata beberapa teman sekamar mulai menatap lurus. Air liur hampir menetes. Kamu duduk di samping dengan tak berdaya. Kamu hanya pura-pura tidak mendengar perkataan semua orang dan dengan serius menatap podium. Mendengarkan isi kuliah guru. Saat kamu belajar, tiba-tiba tirai cahaya menyala di depanmu. Selamat kepada tuan rumah atas dimulainya keterampilan, target kecil 10 hari. Hadiah hari kedua telah tiba, harap periksa. Kamu merasakan gerakan di dalam hatimu saat melihat tirai cahaya yang muncul di depanmu. Panel atribut sistem muncul secara otomatis. Melihat saldo aset yang diperbarui di daftar, sudut mulutmu terangkat membentuk senyuman tipis. Keterampilan target kecil yang kamu cekin benar-benar menggembirakan. Waktu kelas segera berlalu. Setelah profesor mengatur beberapa tugas, dia memimpin dengan meninggalkan materi terlebih dahulu. Ketika para siswa melihat profesor keluar dari kelas, mereka dengan cepat mengambil barang-barang Zibao dan berlari menuju luar gedung pengajaran. Hanya saja ketika mereka baru saja tiba di pintu masuk gedung pengajaran, para siswa yang berlari di depan mengeluarkan ratapan. Tidak mungkin, cuaca macam apa ini? Entah kenapa hujan turun. Kamu dan beberapa teman sekamarmu juga keluar saat ini. Kalian melihat hujan di luar. Rafe CNG Hongen Hau, Lawi Trong Kai Tuksa Eli Intai Ra BM Fai Chai, Tenhien SCMT Tai, Kuai THT, Debao Titit Noi Latnakon Matuhaena. Sementara itu, di sisi lain, Liu Ying baru saja selesai kelas. Dia memeluk buku teksnya dan keluar dari dalam. Melihat hujan yang tiba-tiba turun deras, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas pelan. Jika aku tidak mengalami kecelakaan mobil kemarin, hari ini dia bisa mengemudi langsung pulang. Bagaimana mungkin dia masih menghela nafas di sini? Melihat teman-teman sekelasnya yang terus mengeluh di sekitarnya, hati Liu Ying kembali menghela nafas. Akan lebih baik jika ada mobil untuk mengangkut teman-teman sekelasnya bersama. Tetapi sekarang, untungnya, Liu Ying sangat berhati-hati. Saat keluar, saya selalu melihat ramalan cuaca dan membawa payung terlebih dahulu. Liu Ying meraba payung di dalam tasnya. Tiba-tiba dia merasa aman. Saat pikiran Liu Ying melayang, matanya waspada melihat sekeliling. Tiba-tiba dia melihatmu di antara kerumunan. Kamu tidak hanya tinggi, tetapi juga tampan. Ditambah lagi, auramu yang unik membuatmu sangat menonjol di antara kerumunan. Liu Ying jelas terkejut, mulut kecilnya yang merah sedikit terbuka dengan sedikit keheranan. Bukankah ini pemilik mobil yang ditabrak kemarin? Ternyata mereka adalah alumni dari sekolah yang sama. Saat melihatmu, Liu Ying langsung merasa canggung dan tanpa sadar ingin membuka payungnya dan segera pergi. Namun, melihatmu berteduh dari hujan, Liu Ying merasa tidak enak lagi. Sepertinya Ye Xuan berada dalam situasi yang sama dengannya. Karena dia tidak punya mobil untuk kembali dan dia juga tidak membawa payung. Memikirkan hal ini, Liu Ying tidak bisa menahan diri untuk menggigit bibirnya, merasa semakin tidak enak. Dia menundukkan matanya dan berpikir dengan cermat, sepertinya dia telah membuat keputusan dan menggenggam payung di tangannya dengan erat. Berjalan ke arahmu. Di antara teman-teman di dekatmu, tiba-tiba terdengar suara bising. Beberapa siswa yang hendak bergegas keluar tiba-tiba menoleh ke samping dengan ekspresi bingung dan penasaran. Saya melihat semua anak laki-laki di sekitarnya melihat ke satu arah, tidak tahu apa yang mereka lihat. Anak laki-laki itu pertama kali terkejut, lalu juga melihat ke sana dan langsung tertarik dengan sesosok tubuh. Saya melihat Liu Ying berjalan cepat ke arah ini di tengah hujan lebat. Dia mengenakan gaun renda putih panjang, rambut hitam panjangnya tidak diikat, tetapi tersebar rapi di bahunya. Wajah kecil Liu Ying yang berbentuk telur dihiasi dengan riasan tipis yang indah,
yang sepenuhnya menonjolkan fitur wajahnya yang sudah cantik. Bahkan di hari hujan yang gelap seperti ini, dia tetap menjadi yang paling bersinar di dekatnya. Meskipun pakaiannya berbeda dari kemarin, tetapi dengan latar belakang bahan renda putih. Perasaan murni itu datang, bahkan lebih dari kemarin. Untuk sesaat, semua mata di sekitarnya tertarik pada Liu Ying. Bahkan terdengar banyak suara terengah-engah. Setelah hening sejenak, para pria itu tidak bisa lagi menahan emosi mereka yang bersemangat. Mereka berkata satu demi satu, "Wah, cubit aku dengan cepat dan lihat apakah aku sedang bermimpi. Bukankah ini Dewi Sekolah Liu? Saya benar-benar melihatnya di sini. Lihat, Dewi Sekolah Liu berjalan ke arah sini." "Tidak," aku mulai gugup. Para pria berdiskusi dengan suara rendah dan gaduh. Saat ini, Liu Ying sudah berjalan ke arah sini. Banyak orang yang melihat tindakan Liu Ying tanpa sadar memberi jalan. Di sisi lain, beberapa orang penting juga memperhatikan pendekatan Liu Ying. Melihat wajah kecil lawannya yang cantik, mata beberapa teman sekamar hampir keluar. Mereka memperhatikan Liu Ying berjalan ke arahmu, mata mereka hanya dipenuhi dengan kekaguman dan sama sekali tidak sempat menanyakan payung orang itu. Orang penting itu melihat Dewi Sekolah Liu berjalan ke arah mereka, hatinya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengulurkan tangan dan menyodokmu, merendahkan suaranya dan berkata, "Ye Xuan, cepat lihat. Dewi Sekolah Liu berjalan ke arah kita." Setelah orang penting itu selesai berbicara, dia sudah berjalan ke samping. Secara sadar memberi jalan bagi Liu Ying. Dia dan yang lainnya berpikir bahwa Liu Ying akan membuka payungnya dan pergi. Tepat ketika semua orang merasa sedih karena tidak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi lebih banyak dengan primadona kampus, saat berikutnya Liu Ying sudah berdiri dengan anggun di depanmu. Dia tersenyum lembut padamu dan bertanya dengan sangat lembut, "Hujannya cukup deras, bagaimana kalau kita berbagi payung?" Setelah kata-kata Liu Ying terucap, seketika semua siswa yang hadir tertegun di tempat, seolah membatu. Mata mereka berkilat karena terkejut dan bingung. Pandangan mereka bolak-balik antara kamu dan Liu Ying, semuanya sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Siapa pria ini? Mengapa dia mendapat undangan pribadi dari primadona kampus Liu? Saat ini, semua pria merasakan tali yang tegang di hati mereka putus. Semua orang menatapmu dengan tajam, berharap bisa melubangi tubuhmu. Terutama ketika mereka memperhatikan penampilan lembut primadona kampus Liu. Itu benar-benar membangkitkan keinginan semua orang untuk melindungi. Hal yang sama berlaku untuk bos dan yang lainnya yang berdiri di sampingmu. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Hati mereka sakit. Apa yang terjadi? Bagaimana primadona kampus Liu mengenal anak ketiga? Dan dia bahkan berinisiatif untuk berjalan bersama Ye Xuan di bawah payung. Kapan orang ini diam-diam memenangkan hati primadona kampus? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak beberapa teman sekamar. Mereka menatapmu dengan tercengang. Kamu hanya tertegun sejenak, tetapi masih mengangguk dan menjawab dengan alami. "Baik." Kamu mengambil payung, membukanya, dan berjalan ke tengah hujan bersama Liu Ying. Kamu tidak menoleh ke belakang, hanya melambai ke belakang, seolah mengucapkan selamat tinggal. Tindakan seperti itu benar-benar meningkatkan tingkat kebencian. Orang lain melihat tindakanmu. Urat-urat di dahi mereka akan meledak. Masing-masing dari mereka mengeluarkan kata-kata kasar. Di sini, kamu dan Liu Ying berjalan bersama di bawah payung. Sosokmu yang tinggi dapat menaungi tubuh Liu Ying dengan sempurna. Ditambah lagi, keduanya cukup dekat, suasana menjadi ambigu untuk sementara waktu. Wajah kecil Liu Ying memerah. Dia menggigit bibirnya dengan ringan. Matanya yang sedikit melayang mengungkapkan suasana hatinya yang sedikit gugup. Ini adalah pertama kalinya dia berbagi payung dengan seorang pria. Jantung kecilnya berdetak tak terkendali. Kamu menatap Liu Ying di sampingmu dari atas. Kamu tiba-tiba menyadari bahwa Liu Ying sengaja memegang payung lebih banyak ke arahmu. Justru karena inilah Liu Ying. Bahu sedikit basah. Renda putih menyerap air dan warnanya menjadi lebih gelap. Lembut menempel pada kulit lembut Liu Ying. Kamu melihat sudut pakaian Liu Ying, berpikir sejenak, tiba-tiba mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukanmu. Gerakanmu agak tiba-tiba, tubuh Liu Ying menegang. Kakinya tiba-tiba terasa lemas dan dia jatuh ke dalam pelukanmu tanpa peringatan. Liu Ying dapat dengan jelas merasakan otot-otot di tubuhmu. Sentuhan keras itu membuat wajah cantik Liu Ying memerah. Orang-orang di kejauhan melihat pemandangan ini. Seketika, emosi semua orang meledak. Semua kekesalan di hati mereka meledak. Kata-kata makian di belakang terlalu keras. Keduanya sudah berjalan cukup jauh, tetapi masih bisa didengar dengan jelas. Liu Ying tertegun ketika mendengar kata-kata orang-orang itu. Rona merah di wajahnya menjadi lebih dalam. Dia tanpa sadar ingin melepaskan diri dari pelukanmu, tetapi sebelum dia bergerak, dia mendengar suaramu dari atas kepalanya. "Aku melindungimu seperti ini agar bahumu tidak basah lagi." Kalimat sederhana langsung menghilangkan tindakan Liu Ying. Liu Ying berpikir dalam hati. "Aku tidak menyangka Ye Xuan ini begitu perhatian dan perhatian." Kamu berjalan ke depan dengan merangkul Liu Ying. Dengan kontak sedekat ini, kamu dapat dengan jelas. Aroma yang terpancar dari tubuh Liu Ying, aroma gadis muda yang samar seolah sengaja masuk ke hidungmu.
Liu Ying di sisi ini menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sangat malu, "Maafkan aku membuatmu tidak punya mobil untuk dikendarai. Aku akan mentraktirmu makan siang hari ini. Kamu juga akan pergi makan siang." Mendengar apa yang dikatakan Liu Ying, kamu setuju. Saat suaramu jatuh. Saat berikutnya, sebuah layar cahaya tiba-tiba muncul di depanmu. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah memperoleh kesempatan check-in acak. Apakah akan check-in? Check-in berhasil dan diberikan skill mata dewa. Saat font di layar cahaya berkedip, kamu hanya merasakan mata tiba-tiba terasa panas. Setelah itu, kamu merasa seluruh dunia menjadi sangat jernih. Kamu hanya merasakan mata terasa nyaman dan tanpa sadar menatap Liu Ying di sampingmu. Hampir dalam sekejap, layar cahaya yang hanya bisa kamu lihat muncul. Nama, Liu Ying. Nilai visual 98, bentuk tubuh 93, tinggi badan 165 cm, kemurnian 100%. Kamu melihat konten di layar cahaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis. Efek apa ini? Dan ada kemurnian? Fungsi ini sepertinya lumayan. Liu Ying tidak memperhatikan ekspresimu. Dia berpikir sendiri dan menatapmu bertanya, "Apakah kamu punya restoran yang ingin kamu kunjungi?" Kamu menggelengkan kepala dengan lembut dan berkata dengan sangat ramah, "Aku oke, kamu saja yang memutuskan." Liu Ying tersenyum tipis saat mendengar apa yang kamu katakan. "Oke, aku tahu ada restoran yang bagus di dekat sekolah kita. Aku akan membawamu ke sana." Kamu datang ke depan sebuah restoran di bawah pimpinan Liu Ying. Saat ini adalah jam makan siang dan semakin banyak orang di toko. Liu Ying membawamu mencari tempat duduk. Dia bertanya sambil membolak-balik menu. "Ye Xuan, apakah kamu punya pantangan atau makanan yang tidak kamu sukai?" Kamu menggelengkan kepala. Kamu tidak terlalu pilih-pilih makanan. Liu Ying dengan sangat terampil memesan beberapa hidangan khas, lalu tersenyum padamu. "Aku dan sahabatku sering datang ke restoran ini untuk makan. Coba kamu cicipi, hidangan ini sangat terkenal." Setelah berbicara, Liu Ying melirikmu dengan nada emosi. "Tidak kusangka kamu juga dari Universitas Jinling. Kita ternyata teman sekolah. Ini benar-benar takdir." Liu Ying dan kamu mengobrol santai sambil menunggu hidangan disajikan. Sebentar kemudian, hidangan satu persatu dihidangkan di meja. Kamu membuka peralatan makan sekali pakai dan melihat Liu Ying yang tidak bergerak, mengangkat tangan dan melambaikannya di depan matanya. "Melamun apa? Ada apa?" Liu Ying baru sadar, dia dengan cepat melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Makanannya sudah datang, cepat cicipi apakah cocok dengan seleramu." Kamu mengambil sumpit dan mencicipinya. Cita rasa hidangan di sini lumayan, dibuat dengan cukup baik. "Ngomong-ngomong, kamu mau kemana nanti? Apakah ada kelas sore?" Liu Ying makan sambil mengobrol santai denganmu. Kamu menunjuk ke suatu arah, ke sana. "Kalau kamu?" Mendengar kamu bertanya balik, Liu Ying menjawab dengan jujur, "Aku menyewa rumah di dekat sini. Sebentar lagi aku akan kembali." Liu Ying tiba-tiba teringat bahwa kamu tidak punya mobil untuk dikendarai. Dia merasa malu lagi dan berpikir sejenak sebelum bertanya, "Aku akan mengantarmu sebentar lagi?" "Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri." Kamu menolak Liu Ying dengan sopan. Mendengar ini, dia bergumam pelan dan menunduk, tidak tahu apa yang dia pikirkan. "Ayo coba lagi ini." Liu Ying dengan antusias mengambilkanmu sayuran, dan kalian berdua terus makan. Setelah beberapa saat, kamu tiba-tiba meletakkan sumpitmu. Menghadap Liu Ying di seberang dan berkata, "Aku pergi ke toilet dulu." "Oh, baiklah." Liu Ying meletakkan sumpitnya dan tersenyum manis kepadamu, menjawab dengan sangat patuh. Kamu baru saja keluar dari toilet ketika tiba-tiba sebuah layar cahaya muncul di depanmu. Terdeteksi ada wanita cantik kelas atas yang membelanjakan 200 yuan untuk host. Mengaktifkan skill, makan nasi lunak dengan keras, hadiah acak 100.000 kali lipat, hadiah 20 juta, harap periksa. Melihat isi layar cahaya, bahkan kamu yang merasa sudah terbiasa dengan kemurahan hati sistem, ada sedikit keterkejutan di matamu. "Wah, ada orang yang mentraktir makan, dan aku menghasilkan 20 juta. Skill ini terlalu sombong." Kamu masih tenggelam dalam keterkejutan ketika tiba-tiba ponsel berdering. Mengangkat ponsel dan melihatnya, ternyata pesan dari Liu Ying. "Ye Xuan, aku ada urusan mendadak. Aku meninggalkan payung untukmu, ingat untuk membawanya. Rumahku tidak jauh dari sini, aku bisa lari saja." Kamu melihat isi pesan itu. Mencuci tangan dan keluar, kamu melihat tidak ada orang di meja makanmu. Payung lipat tadi diletakkan oleh Liu Ying di tepi meja, sangat mencolok. Sedangkan pemilik payung sudah lama pergi. Kamu melihat ke dalam restoran dan baru menyadari bahwa Liu Ying sudah menghilang. Mencubit payung di tanganmu, ekspresi tak berdaya muncul di wajahmu. "Wah, aku sekarang sudah lemah. Sampai harus dipayungi oleh seorang gadis." Karena tidak dapat menemukan Liu Ying, kamu tidak banyak bicara, mengambil payung dan berjalan keluar restoran. Kamu membuka payung dan berjalan menuju tempat parkir di depan gerbang sekolah, bersiap untuk mengambil mobil. Saat kamu berjalan, di sisi lain, Liu Ying berlari di tengah hujan, berusaha menahan sedikit rembesan air hujan, dan berlari cepat menuju rumah kontrakan. Namun, efek tas kecil itu tidak besar.
Dalam sekejap, pakaian dan sepatu Liu Ying basah kuyup. Merasakan rok rendah menempel erat di tubuhnya, Liu Ying tidak peduli lagi dan harus mempercepat langkahnya lagi. Di sini, di sebuah mobil. Seorang gadis dengan mata cerah dan gigi putih duduk di kursi pengemudi, penampilannya sangat cantik. Hidungnya yang mancung membuat fitur wajahnya tampak lebih 3 dimensi dan membawa rasa mewah. Gadis itu mengemudi dengan tenang, seluruh tubuhnya memancarkan aura terpelajar. Aura terpelajar itu seolah terpancar dari dalam tulang. Jika ada yang memperhatikan gadis seperti itu, mereka mungkin tidak bisa mengalihkan pandangan sama sekali. Ketika gadis itu hendak mengganti jalur, dia tiba-tiba memperhatikan sesosok tubuh berlari di pinggir jalan. Gadis itu segera mengeluarkan gumaman ringan. Dia tidak ragu-ragu untuk langsung berbelok, lalu menekan klakson dengan lembut. Pada saat yang sama, gadis itu menurunkan jendela mobil di sisi lain. Berteriak ke arah sosok yang berlari di jalan, "Xiao Ying, ke sini." Liu Ying pertama kali mendengar suara klakson, lalu mendengar seseorang memanggil namanya, tanpa sadar dia melihat ke arah sana. Ketika dia melihat dengan jelas wajah anggun gadis di dalam mobil, dia langsung gembira. Dia segera berlari menuju mobil. Liu Ying belum sampai di dekat mobil ketika pintu mobil sudah dibuka dari dalam. Dia segera menarik pintu mobil dan masuk. Merasakan aura hangat menyapu, Liu Ying akhirnya menghela napas lega. Hah, lebih nyaman di dalam mobil. Mu Bingyu melihat Liu Ying yang tampak sedikit berantakan, menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengerutkan kening dan bertanya, "Xiao Ying, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika kamu tidak membawa payung, kamu tidak bisa seperti ini, berlari pulang di tengah hujan lebat, apakah kamu tidak tahu seberapa jauh rumahmu? Bisakah kamu berpikir dengan baik sebelum bertindak?" Kata-kata Mu Bingyu mengandung penghinaan, tetapi perhatian yang dalam tidak bisa disembunyikan. Liu Ying tampaknya sudah terbiasa dengan kebiasaan berbicara Mu Bingyu. Dia tersenyum cerah dan tidak banyak berkata. "Ngomong-ngomong, bukankah kamu baru-baru ini membeli mobil baru? Di mana mobilnya? Mengapa aku tidak melihatmu mengendarainya?" Mu Bingyu seolah memikirkan sesuatu, tiba-tiba menoleh dan bertanya kepada Liu Ying. Satu kalimat langsung membuat Liu Ying tersedak di sana. Liu Ying benar-benar tidak ingin menceritakan pengalaman memalukan karena menabrak mobil segera setelah dia mengambil mobilnya. Dia berdeham ringan dan dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Bingyu, kamu mau pergi kemana?" Mu Bingyu tidak melihat kegugupan Liu Ying. Dia melihat kondisi jalan sambil menjawab dengan santai, "Aku akan pergi ke toko untuk melihat toko. Bukankah ini baru selesai kelas? Ngomong-ngomong, kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu ke sana dulu. Antar aku kembali ke rumah kontrakan di sana." Liu Ying juga tidak sungkan dengan temannya dan langsung menyebutkan tujuannya. Kemudian dia mengeluarkan tisu dari tasnya dan perlahan membersihkan kekacauannya. Mu Bingyu mendengarkan alamat yang disebutkan Liu Ying dan tidak bisa menahan tawa sambil menggelengkan kepalanya. "Untungnya kamu bertemu denganku. Kalau tidak, kamu benar-benar berencana untuk lari kembali seperti ini? Jarak ini tidak jauh untuk dikendarai, tetapi jika kamu hanya berlari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Liu Ying hanya tersenyum tipis ketika mendengar ini dan tidak banyak berkata. Keduanya duduk di dalam mobil dan mengobrol sambil mengemudi menuju kompleks perumahan. Sementara itu, di sisi lain, di tempat parkir umum di luar Universitas Jinling. "Haha, mari kita menemani saudara Chen ke toko bersama." Beberapa pria dan wanita muda berbicara dengan antusias sambil berjalan menuju mobil masing-masing, bersiap untuk pergi. Semua orang jelas telah menentukan tujuan yang akan dituju. Kemudian bersiap untuk duduk di mobil sport masing-masing. Sekilas terlihat bahwa orang-orang ini adalah putra-putri keluarga besar, dan semuanya mengendarai mobil bagus. Baik itu Porsche atau Mercedes-Benz, semuanya menunjukkan identitas masing-masing. Pemuda yang memimpin di sini baru saja bersiap. Ketika dia membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil, dia tiba-tiba merasa seolah-olah pandangannya tertarik oleh sesuatu dan melihat ke sisi lain. Hanya dengan sekali pandang, pemuda yang memimpin langsung terpana di sana, dengan keterkejutan dan kebingungan di matanya. Apa yang dilihatnya? Beberapa pria dan wanita muda lainnya melihat penampilan pemuda yang memimpin dan juga terkejut. Salah satu anak laki-laki bertanya dengan prihatin, "Saudara Chen, ada apa denganmu?" Pemuda itu dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya. Dan menjawab kata demi kata, "Lihat ke sana." Semua orang mengikuti arah jari Mu Chen dan melihat ke sana. Mereka melihat Lycan Hypersport terparkir dengan tenang di sana. Jelas begitu tenang, tetapi karena warna merah menyala di tubuhnya. Tampaknya membuat mobil ini menjadi hidup. Semua orang tertarik dengan warna merah menyala dari Lycan Hypersport. Mereka semua membelalakan mata mereka dan merasa sedikit tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hampir pada saat yang sama, semua orang berjalan menuju arah Lycan Hypersport. Di mata semua orang, kilauan yang membara terpancar saat mereka kembali dari mobil sport Lycan, dan setelah berulang kali memastikan bahwa mobil sport Lycan di depan mereka asli. Sudut mulut beberapa orang berkedut dan tidak bisa menahan diri untuk berdiskusi. Kapan Jinling memiliki mobil sport top seperti itu? Ya ampun, tidak berlebihan untuk mengatakan. Bahkan seluruh Tiongkok mungkin hanya memiliki satu-satunya ini.
Jangan bilang itu seperti nyata. Mobil sport Lycan ini adalah edisi terbatas global. Total hanya diproduksi beberapa unit. Kudengar mobil ini dipuji oleh para taipan top dunia. Tak disangka, kita masih bisa melihat mobil aslinya. MU Chen tidak ikut dalam diskusi semua orang. Matanya menatap lurus ke mobil, mendekat untuk mengagumi detail mobil. Untuk beberapa debu kecil di atasnya, MU Chen bahkan mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menyekanya. Terlihat bahwa dia adalah orang yang benar-benar mencintai mobil. Matanya juga berbinar dengan kegembiraan, berputar-putar di sekitar mobil beberapa kali. Jelas dia sangat menyukainya dan agak enggan untuk melepaskannya. Anak laki-laki lain juga merasa bahwa mobil ini sangat langka. Jadi mereka berkumpul bersama, berdiskusi dan mengagumi. Saat ini, Anda memegang payung dan berjalan ke tempat parkir. Dari kejauhan, Anda melihat sekelompok orang mengerumuni mobil Anda, bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Anda langsung mengeluarkan kunci mobil dari saku Anda dan menekan tombol start. Hampir pada saat yang sama, mobil sport Lycan tiba-tiba berkedip, lampu mobil berkedip 2 kali di bawah tatapan semua orang. Kilatan tiba-tiba ini langsung membuat beberapa orang di depan mobil terkejut. Bagaimanapun, ini adalah mobil sport top, jadi semua orang tanpa sadar mundur selangkah. Kemudian mereka menyadari dan menoleh ke belakang. Mereka melihat Anda sekilas dan kunci mobil di antara jari-jari Anda. Melihat wajah Anda yang muda, beberapa orang menarik napas dalam-dalam, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Orang ini adalah pemilik mobil? Ini terlalu muda. Dia terlihat seusia dengan mereka, tetapi dia sangat kaya. Mobil sport Lycan ini sudah bernilai puluhan juta ketika diluncurkan. Apalagi model ini tidak ternilai harganya. Mobil tingkat ini adalah simbol status ketika dikendarai di jalan. Setelah terkejut, semua orang melihat wajah Anda. Tetapi mereka tidak mengenal orang ini. Melihat plat nomor Jinling yang terpasang di mobil ini, alis semua orang berkerut, dengan keraguan di antara alis mereka. Dari mana asal tuan muda kaya ini? Saat semua orang mengerutkan kening dan bingung, Anda berjalan ke arah mereka dan bertanya dengan tenang. Ada apa? Apakah ada masalah? MU Chen mendengar pertanyaan Anda dan tampak sangat tenang. Tanpa. Dia merasa malu sama sekali. Dia melihat ke beberapa teman di sampingnya dan menjawab sambil tersenyum. Tidak apa-apa, kami semua adalah orang-orang yang mencintai mobil. Kami tidak menyangka bisa melihat mobil sport Lycan di Jinling. Jadi kami datang untuk memanjakan mata kami. Mobil kami kebetulan diparkir di sebelah juga. Seolah-olah dia khawatir Anda tidak akan percaya. MU Chen menunjuk ke samping. Anda melihat ke arah yang ditunjuknya. MU Chen tersenyum, mobilmu terlalu mencolok di tempat parkir. Kami melihatnya sekilas, jadi, mau tak mau kami mengerumuninya untuk melihat-lihat. Melihat Anda tidak menunjukkan ketidakpuasan, semua orang merasa rileks dan memuji sambil tersenyum. Saudaraku, kamu benar-benar memiliki selera yang bagus. Mobil ini sangat keren. Jika kamu mengendarainya di jalan, kamu bisa langsung membunuh seluruh lapangan. Ngomong-ngomong, sobat, perkenalkan diri, namaku MU Chen. MU Chen ingin berteman denganmu. Dia memperkenalkan dirinya dengan murah hati. Para pemuda dan pemudi di belakangnya meniru dan juga memperkenalkan diri secara singkat. Melihat mereka tampak ramah dan tidak menjijikan, kamu mengangguk ke arah mereka dan berkata sambil tersenyum. Halo, nama saya Ye Xuan. Semua orang mengingat nama Ye Xuan. MU Chen menatapmu dan menyapa dengan sangat antusias. Saudara Ye, apakah kamu punya urusan sore ini? Bagaimana kalau kita pergi ke toko saya dan duduk-duduk? Yang lain mendengar perkataan MU Chen dan mengundang dengan antusias. Menghadapi undangan antusias semua orang, kamu berpikir bahwa tidak ada apa-apa. Jadi kamu menerimanya dengan senyuman. Semua orang sangat senang mendengar kamu setuju. Semua orang mengendarai mobil masing-masing dan bersiap untuk berangkat. MU Chen memimpin dengan mobil sportnya, diikuti oleh deretan mobil sport. Di jalan, kalian langsung menarik perhatian banyak orang. Semua orang di konva tidak menyadarinya. Semua orang mendengarkan lagu-lagu semangat sepanjang jalan sampai ke toko barang antik yang elegan. Ini adalah bangunan kecil yang terpisah. Bangunan itu dibangun dengan gaya kuno dan memancarkan aura klasik di mana-mana. EAFES memiliki bentuk yang sedikit melengkung dengan lonceng perunggu yang terbuat dari perunggu. Saat angin sepau-sepau bertiup, lonceng perunggu mengeluarkan suara yang renyah dan merdu, membuat orang merasa rileks dan bahagia. 2 patung singa batu yang lucu juga ditempatkan di depan pintu toko. Jelas bahwa mereka dibuat oleh master terkenal. Gerakan mereka gesit dan lucu. Ini adalah hal yang baik untuk menenangkan rumah dan toko. Kamu melihat ke gedung barang antik di depanmu. MU Chen memperhatikan pandanganmu dan memperkenalkan dengan senyum. Saudara Ye, ini toko keluargaku. Keluargaku bergerak di bidang barang antik. Biasanya tidak ada pelanggan di toko, jadi ketika giliran aku menjaga toko, semua orang datang untuk meramaikan suasana. Semua orang mengangguk dan tersenyum sambil menimpali. Kamu mengangguk setelah mendengar itu. Bagaimanapun, kamu juga pernah mendengar tentang industri barang antik. Industri ini terkenal karena tidak buka selama 3 tahun. Tetapi setelah buka, kamu bisa makan selama 3 tahun. Transaksi besar sering terjadi, sehingga keuntungannya juga besar.
Melihat gedung barang antik keluarga MU Chen, kamu tahu bahwa keluarganya pasti memiliki nama di kalangan barang antik. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa membuat skala seperti itu. Semua orang pernah ke sini berkali-kali. Mereka semua berdiri di luar bersamamu mendengarkan berbagai perkenalan MU Chen. Pada saat ini, seorang gadis tiba-tiba melebarkan matanya. Dia mengulurkan jarinya menunjuk ke mobil di kejauhan dan berseru, "Lihat, Kak Bingyu datang ke toko." MU Chen mendengar ini dan melihat ke tempat parkir. Melihat mobil kakaknya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan bibirnya dan sedikit mengeluh. Kakak ini benar-benar. Dia seharusnya memberitahuku lebih awal bahwa dia akan datang ke toko. Kita tidak perlu datang ke sini. Akan lebih baik jika kita langsung pergi bermain. Bukankah lebih baik jika sekelompok besar orang pergi bermain di mana saja? Tapi karena mereka sudah tiba, MU Chen tidak berniat untuk langsung pergi. Dia membawa semua orang berjalan menuju toko. Semua orang melangkahi ambang pintu yang terbuat dari batu biru dan memasuki toko. Pada saat ini, di aula bagian dalam, MU Bing Yu sedang berlutut di samping meja teh rendah, memegang teko dan perlahan-lahan menyeduh teh. Gerakannya sangat terampil seperti air yang mengalir. Aula bagian dalam sudah penuh dengan aroma teh yang sangat menggoda. MU Bing Yu sangat menikmati proses menyeduh teh. Dia merasa tubuh dan pikirannya rileks. Saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara gaduh dari toko. MU Bing Yu langsung mengenali suara adiknya, MU Chen, dan beberapa teman baiknya datang. Ekspresi tidak sabar muncul di wajahnya. Dia sedikit cemberut dan melihat ke arah pintu. MU Chen berjalan di depan. Bahkan sebelum dia masuk ke aula dalam, suaranya sudah terdengar. "Kakak, kalau kamu datang menjaga toko, bilang dong. Kalau tahu gitu, kami sudah pergi bermain. Aku kira hari ini aku yang harus menjaga toko." Dia tidak berani menunda dan langsung datang. MU Bing Yu memutar matanya mendengar suara keras adiknya dan berkata dengan lembut, "Kamu tahu ini di toko? Bisa tidak suaramu dikecilkan sedikit? Setiap hari ceroboh, benar-benar tidak sesuai dengan suasana di sini." Toko barang antik yang bagus dipadukan dengan aroma teh, betapa bagusnya. Suasana itu dirusak oleh anak ini. Yang lain mendengar MU Bing Yu berbicara dan maju untuk menyapanya. MU Bing Yu tersenyum tipis pada semua orang dan dengan sopan mengundang, "Kalian semua datang bersama. Cepat duduk, kebetulan aku menyeduh teh." Saat MU Bing Yu mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dan melihatmu di antara kerumunan, dan langsung tertegun. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Kapan adik laki-lakinya punya teman dengan aura sebaik ini? Di sini, kamu juga melihat ke arah MU Bing Yu. Saat kamu melihat ke sana, sebuah tirai cahaya tiba-tiba muncul di depan matamu. Nama, MU Bing Yu. Penampilan, 97. Bentuk tubuh, 96. Tinggi badan, 167 cm. Kemurnian, 100%. Kamu melihat isi di tirai cahaya dan sedikit menyipitkan mata, melihat ke arah MU Bing Yu. Kamu melihat MU Bing Yu masih berlutut di sana. Bahkan posisi seperti itu masih tidak bisa menutupi lekuk kaki panjangnya. Selain itu, bagian depan dadanya yang penuh bahkan lebih bergelombang. Dengan cara ini, pinggang MU Bing Yu terlihat kecil dan ramping, seolah-olah bisa dipeluk dengan satu tangan. Kamu mengangkat alismu. Pantas saja sistem memberikan nilai tinggi untuk bentuk tubuhnya. Bentuk tubuh ini sangat menakjubkan, terlalu mudah membangkitkan keinginan orang untuk melindungi. Dipadukan dengan wajah kecil MU Bing Yu yang halus dan mewah ini. Nilai 97 memang sangat nyata. MU Chen dan semua orang duduk. Semua orang di sini mengenal MU Bing Yu. Jadi, MU Chen secara khusus memperkenalkanmu kepada kakaknya. "Kak, ini temanku, Ye Xuan." MU Bing Yu berinisiatif menyapamu. Dia memiliki kesan yang baik tentang pria dengan aura misterius ini. Senyum di wajahnya sedikit bertambah. "Semuanya duduk dulu, aku akan mengambil peralatan teh." Setelah MU Bing Yu selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan ke belakang. Segera, dia kembali dengan beberapa cangkir bersih dan duduk kembali di tempatnya. MU Bing Yu dengan terampil membersihkan peralatan teh dengan air panas. Kemudian, dia mengambil cangkir keadilan dan menuangkan teh untuk semua orang satu persatu. "Mari kita semua mencicipi." MU Bing Yu menyapa dengan nada lembut. Dia secara khusus mengambil secangkir teh dan meletakkannya di depanmu. Kamu melihat gerakan MU Bing Yu dan dengan cepat mengambil cangkir teh itu. Yang lain tidak memperhatikan. Mereka minum teh sambil mengobrol. Suasananya sangat harmonis. Kamu meminum teh itu seteguk kecil. Kamu langsung merasakan aroma teh yang kaya meledak di mulutmu. Kemudian, aliran panas mengalir ke tubuhmu, sangat nyaman. Kamu tidak mengobrol dengan semua orang, tetapi berbalik untuk melihat situasi di toko. Banyak rak juga ditempatkan di aula dalam. Di atasnya tertata rapi banyak barang antik, penataannya juga sangat diperhatikan, membuat orang merasa nyaman saat melihatnya. Anda melihat ke arah piring porselen berwarna merah muda, tiba-tiba layar cahaya menyala di depan mata Anda. Serangkaian data muncul di depan mata. Tidak hanya ada pengantar tentang piring porselen, informasi tentang usia dan nilai juga tertera dengan jelas. Anda jelas terkejut melihat konten yang muncul di atasnya. Wah, ternyata mata dewa tidak hanya bisa melihat nilai perempuan,
tapi juga memiliki fungsi seperti ini. Ini benar-benar chat yang tak terkalahkan, sudut bibir Anda terangkat membentuk senyuman. Lumayan-lumayan, mungkin di masa depan Anda dapat mengembangkan fungsi lain. Setelah melihat-lihat barang antik di dalam rumah, Anda menarik kembali pandangan Anda, dan minum teh bersama semua orang. Anda berbicara dengan semua orang sebentar. Letakkan cangkir teh yang sudah kosong, berjalan ke depan rak, melihat dari dekat berbagai barang antik. Mu Bingyu melihat Anda berjalan agak jauh. Baru kemudian dia mendekat ke Mu Chen, merendahkan suaranya dan bertanya, "Mengapa saya belum pernah melihat temanmu ini sebelumnya? Kapan kamu mengenalnya?" Mu Chen tidak menyembunyikan apapun saat mendengar pertanyaan kakaknya, dan langsung mengatakan bahwa Anda sangat kaya. Dia mengendarai mobil sport Likan. Mungkin tidak ada mobil kedua di seluruh Tiongkok, bahkan para miliarder top pun enggan mengendarainya, dan menyimpannya di garasi sebagai koleksi. Lihatlah Ye Xuan, dia ingin mengendarainya jika dia suka. Ini baru pria sejati, dan juga benar-benar kaya. Mu Bingyu terkejut mendengar nada kagum adiknya, alisnya yang indah terangkat, dan dia mendengar kakaknya berkata oh. Dalam sekejap, Mu Chen langsung menatap kakaknya, dan berkata dengan wajah serius, "Kak, aku memberitahumu, aku benar-benar melihat saudara Ye baik, jadi aku berteman dengannya. Jangan promosikan barang antik keluarga kita, membuat orang berpikir bahwa aku memanggil orang ke sini hanya untuk promosi, dan aku akan dianggap sebagai calo lagi di masa depan. Apakah aku masih ingin keluar rumah di masa depan?" Mendengar peringatan dari adiknya, Mu Bingyu memelototinya, dan berkata dengan tidak senang. "Lihat apa yang kamu katakan, ada apa dengan barang-barang di toko kita? Siapa yang tidak tahu bahwa kita hanya menjual barang asli di sini? Membuatku seolah-olah ingin menipu orang. Bagaimana bisa ada orang yang mengatakan hal seperti itu tentang saudara perempuannya sendiri? Adik laki-laki yang bau ini sia-sia dipelihara." Mu Bingyu terlalu malas untuk berbicara dengan Mu Chen lagi, jadi dia bangkit dan datang ke sisi Anda. Dia tidak berbicara, hanya menemani Anda dengan tenang. Dengan senyum yang pantas di wajahnya, Anda telah melihat semua barang antik di lantai pertama, lalu menoleh untuk melihat Mu Bingyu di samping Anda. Setelah berpikir sejenak, seolah-olah telah menemukan ide, dia tersenyum, dan berinisiatif berkata, "Toko kalian ini sangat bagus, barang-barang di dalamnya juga bagus." Mu Bingyu melihat bahwa Anda sangat tahu barang, kilatan kepuasan dengan cepat melintas di matanya, tepat ketika dia hendak membuka mulut untuk menanggapi, dia mendengar Anda melanjutkan. "Sebenarnya, saya juga ingin membeli beberapa barang seperti ini untuk diletakkan di rumah sebagai hiasan. Saya sudah memiliki ide ini tadi. Banyak barang di sini yang bisa menarik perhatian Anda, tidak buruk untuk membelinya." Dengan sepatah kata, Mu Bingyu segera melihat ke arah Mu Chen di sampingnya. Meskipun dia tidak berbicara, tetapi penampilannya yang bangga telah menunjukkan segalanya. Mu Bingyu sangat bahagia sekarang. Dia mendengus pelan, dan memelototi adiknya dengan meremehkan, tatapan itu seolah berkata, "Ini adalah temanmu sendiri yang berinisiatif untuk membelinya. Aku tidak menjual, itu tidak ada hubungannya denganku." Mu Chen tak berdaya mencibir, tetapi dengan cepat berjalan mendekat, ingin melihat barang apa yang kau sukai. Bagaimanapun, dia sangat menyukaimu sebagai teman, dan dia tidak bisa membiarkan kakak perempuannya meminta terlalu banyak. Dia melihat dari samping dan bisa membuat kakak perempuannya menahan diri sedikit. Jika tidak berhasil, dia bisa membantu menawar harga. Melihat Mu Chen berjalan mendekat, yang lain juga meletakkan cangkir teh mereka. Mereka mendekat kerak. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa yang akan kau beli. Lagi pula, mereka tahu bahwa barang-barang di toko barang antik keluarga Mu adalah barang asli, masing-masing bernilai puluhan ribu atau jutaan. Orang-orang yang mereka layani di sini benar-benar pelanggan besar di lingkaran. Semua orang tahu bahwa kau seharusnya cukup kaya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kau akan membeli sesuatu segera setelah kau datang ke toko. Di sisi lain, Mu Bingyu secara resmi memasuki identitas bos. Dia tersenyum sangat antusias, matanya yang penuh dengan pengetahuan tersenyum menjadi bulan sabit. "Ye Xuan, apa yang kau inginkan? Aku bisa membantumu memperkenalkannya. Adik laki-lakiku baru saja mengatakan kekayaanmu, sekarang tahu bahwa bisnis datang." Mu Bing Yu seperti melihat orang kaya. Dia harus merawat orang kaya ini dengan baik. Mu Bingyu diam-diam berpikir dalam hatinya. Hanya dengan pengetahuan mendalamnya tentang barang antik, dia dapat dengan mudah membodohi seorang pemuda. Jika dia tidak puas, dia akan bisa memperkenalkan barang antik lain padanya. Toko barang antik keluarga Mu memiliki banyak barang antik dari berbagai jenis. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Mu Bingyu menjadi lebih antusias. Kau tidak memperhatikan reaksi Mu Bingyu. Visimu tetap pada barang-barang antik itu, melihat satu demi satu dengan serius. Kecepatan sangat cepat dan tirai cahaya terus muncul di depanmu. Kau juga memiliki beberapa pemahaman tentang barang-barang antik ini. Kau mengambil piring porselen berwarna merah muda terdekat. Dari pengamatan jarak dekat, kau dapat melihat. Glasirnya lembab dan berkilau serta sangat tebal. Rasanya sangat baik di tangan. Mu Bingyu melihat piring porselen di tanganmu dan melihat label harga di sebelah piring porselen, 500.000. Melihat label harga, mata Mu Bingyu berputar.
Tepat ketika dia akan berbicara, saat berikutnya. Aku tidak menyangka kau akan merebutnya terlebih dahulu. Kau menatap Mu Bingyu dengan tatapan yang sangat serius dan menunjuk ke piring porselen di tanganmu. Bisakah piring porselen berwarna merah muda ini dijual kepadaku seharga 300.000? Kalimat ini membuat wajah Mu Bingyu, yang awalnya tersenyum seperti bunga, tiba-tiba membeku. Tidak hanya Mu Bingyu, bahkan Mu Chen dan yang lainnya di sebelahnya juga terkejut. Mereka semua menatapmu. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia melirikmu dan terdiam beberapa saat. Kau tidak menawar seperti ini. 500.000 langsung menawar 300.000. Ini hampir setengah harga. Kau melihat ekspresi aneh semua orang secara alami. Tahu apa yang mereka pikirkan. Kau tersenyum dan berkata kepada semua orang sambil memegang piring porselen berwarna merah muda ini. Ini adalah piring porselen berwarna merah muda Qianlong. Porselen berwarna merah muda Qianlong memiliki ciri khas, yaitu akan ada glasir batu hijau di mulut atau bagian bawah benda. Kau mengatakan ini dan membalikkan piring porselen. Perlihatkan glasir batu hijau di bagian bawah kepada semua orang. Faktanya, porselen berwarna merah muda Qianlong sangat indah. Jumlah yang ada tidak terlalu banyak dan harganya akan relatif tinggi. Piring porselen ini sangat terpelihara dengan baik, glasirnya lembab, dan hanya ada sedikit celah. Ini dapat dianggap sebagai produk unggulan. Hanya saja bentuk piring porselen ini terlalu biasa. Jadi harga pasar saat ini hampir 300.000, saya akan langsung membulatkannya menjadi 300.000. Itu juga harga yang wajar. Barang antik ini seharusnya dibeli dari toko Anda, kan? Saya tidak yakin berapa harga belinya, tapi bagaimanapun juga, harga pasar ini. Anda pasti juga mendapat untung. Seperti yang dikatakan, membeli tidak sebaik menjual, membuka toko di rumah adalah untuk menghasilkan uang. Membeli dengan harga pasar pasti menguntungkan bagi pemilik toko. Apalagi harga yang tertera di toko sebesar 500.000 memang bisa dinegosiasikan. Mengenai harga kesepakatan, itu tergantung pada negosiasi antara pembeli dan penjual. Anda tidak kekurangan uang sekarang, tetapi Anda juga tidak ingin menjadi orang yang dirugikan. Transaksi dengan harga pasar seperti ini adalah harga paling adil yang menurut Anda. Beberapa kata Anda membuat Mu Bingyu terdiam. Orang ini langsung menjelaskan situasi piring porselen Family Rose dengan sangat jelas. Apalagi yang bisa dia katakan? Dia awalnya ingin mengatakan lebih banyak tentang seberapa bagus benda ini. Bagaimanapun, Family Rose Qianlong terkenal karena jumlahnya yang sedikit yang tersisa. Dengan alasan ini, mungkin dia bisa menaikkan harga. Bagaimanapun, barang yang dijual keluarganya pasti barang bagus yang asli. Adapun harganya. Selalu ada aturan di industri barang antik. Selama transaksi selesai, uang dan barang ditukar, kerugian atau keuntungan adalah masalah masing-masing. Mu Bingyu diam-diam mendecakkan lidah. Ya ampun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang ahli. Dia harus mengakui bahwa bahkan dia tidak tahu berita yang baru saja Anda katakan. Mu Bingyu melirik Mu Chen dengan mata miring, seolah-olah matanya bisa berbicara. Mu Bingyu diam-diam mendecakkan lidah. Ya ampun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang ahli. Dia harus mengakui bahwa bahkan dia tidak tahu berita yang baru saja Anda katakan. Mu Bingyu melirik Mu Chen dengan mata miring, seolah-olah matanya bisa berbicara. Dari mana Anda menemukan teman yang begitu hebat sehingga membuatnya lengah? Mu Chen mengerti tatapan mata kakaknya. Dia mengangkat bahu tanpa daya, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Jika dia tahu saudara Ye begitu hebat, apakah dia masih perlu khawatir kakak perempuannya menipu teman? Mu Bingyu mengerutkan kening sedikit yang hampir tidak terlihat, lalu mengangkat kepalanya untuk menatap Anda. Ekspresi kesulitan muncul di wajah kecil yang anggun itu. Dia berkata dengan nada berunding, harga yang Anda tawarkan terlalu rendah, bisakah Anda menaikkannya? Mu Bingyu langsung mengatakannya dengan murah hati. Dia menatap Anda, berharap Anda bisa mengalah. Memang barang bagus, jadi naikkan saja harganya sedikit. Tentu saja Anda bisa melihat pikiran Mu Bingyu dan berkata sambil tersenyum. Harga ini benar-benar adil. Bahkan jika Anda menjualnya kepada saya seperti ini, Anda pasti tidak akan rugi. Nada bicara Anda sangat yakin. Berhenti selama 2 detik dan melanjutkan. Selain itu, saya juga membeli banyak. Kalimat langsung membuat Mu Bingyu yang berdiri di samping kembali tersenyum seperti bunga. Bahkan nadanya menjadi manis. Anda ingin membeli banyak? Kalau begitu tidak apa-apa. Bagaimanapun, Anda adalah teman adik laki-laki saya. Anggap saja ini harga persahabatan. Mu Bingyu menemukan alasan yang sangat sempurna untuk dirinya sendiri dan juga menyetujui transaksi ini. Kemudian, dia menunjuk rak di depannya. Dia menatap Anda sambil tersenyum dan bertanya, apa lagi yang Anda inginkan? Anda mendengar pertanyaan Mu Bingyu. Pandangan Anda menyapu banyak rak, lalu menunjuk ke beberapa di antaranya. Semua orang tercengang melihat gerakan Anda. Terutama para tuan muda dan nona muda di sekitar Mu Chen, mata mereka semua terbelalak, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Hanya dengan santai menunjuk beberapa. Mungkin harganya juga jutaan, kan? Seorang wanita sengaja berjalan kerak untuk melihat-lihat. Di samping barang antik itu ada label harganya. Melihat tulisan hitam di atas kertas putih, wanita itu langsung tersentak. Wah,
Sekali keluar, begitu banyak. Benar-benar pemilik mobil superlikan. Semangat kemewahan ini benar-benar membuat iri. Mu Bingyu juga memiliki pemikiran yang sama. Dia sangat memahami barang antik di toko. Jika beberapa barang ini digabungkan, nilainya sudah lumayan. Qianlong pastel dijual seharga 300.000 juga tidak rugi. Tepat ketika semua orang terkejut, Anda sudah meletakkan tangan Anda dan menatap Mu Bingyu. Berkata dengan datar, "Jangan ambil yang ini, saya ingin semua yang ada di lantai pertama." Kata-kata Anda jatuh, semua orang yang hadir tercengang, membeku seperti batu di sana, saling memandang. Sekelompok tuan muda dan nona muda menganggap diri mereka orang yang pernah melihat dunia. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan orang besar yang begitu boros. Bahkan jika ayah mereka sendiri ada di sini juga. Tidak berani berbicara dengan arogan seperti itu. Mungkin membeli satu atau dua barang saja sudah membuat mereka sakit hati. Sementara saudara Ye yang masih muda ini. Dia dengan lantang mengatakan ingin membeli sesuatu untuk dibawa pulang sebagai dekorasi. Sekali keluar, dia membeli semua barang di lantai pertama. Beberapa barang yang tidak diinginkan hampir bisa diabaikan, yang sama saja dengan memborong semua barang. Bahkan Mu Chen pun tercengang dan membeku di sana. Menatap Anda dengan tatapan kosong, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Tingkat kemewahan saudara Ye ini telah melampaui pengetahuannya. Dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Hanya Mu Bingyu yang setelah mendengar perkataan Anda, menunjukkan senyum penuh setelah terkejut sesaat. Senyum di wajah kecilnya yang elegan semakin dalam dan dalam. Oke. Senyumnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Mu Bingyu baru saja ingin berbicara, ingin mengambil inisiatif dalam transaksi ini. Tidak disangka, dia belum sempat berbicara, dia sudah mendengar Anda membuka mulut. Saya menginginkan barang-barang itu, tetapi harganya pasti tidak bisa sesuai dengan harga yang tertera. Kalau begitu, saya akan menawar satu persatu dengan Anda. Anda tidak merasa repot sama sekali. Masih kata-kata itu, Anda tidak akan melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Mu Bingyu masih memasang senyum yang pantas di wajahnya. Dia sudah tahu bahwa Anda tidak mungkin membayar sesuai dengan harga yang tertera. Tetapi di mata Mu Bingyu, Anda adalah seorang pemuda yang masih muda. Bahkan jika Anda memiliki pengetahuan tentang barang antik, atau bahkan ahli, seberapa hebat Anda bisa, dia yakin bahwa Anda tidak mungkin menguasai semua. Begitu banyak kategori. Selama dia melihat ada beberapa yang salah, dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Mu Bingyu sekarang juga memiliki pemikiran untuk membandingkan. Bagaimanapun, apa yang Anda katakan tadi benar-benar mengejutkannya. Dia ingin melihat seberapa besar kemampuan anak muda ini. Anda tampaknya tidak menyadari pemikiran Mu Bingyu. Anda mengikutinya di belakangnya, berjalan ke depan rak, dan menyebutkan penawaran Anda satu persatu. Mu Bingyu memegang kertas dan pena, mencatat satu persatu harga yang Anda sebutkan. Secara bertahap, dengan penawaran Anda yang terus-menerus, ekspresi wajah Mu Bingyu jelas berubah. Dari awalnya yang tenang, hingga sekarang sudut mulutnya mulai berkedut. Ini benar-benar penawaran harga yang membuatnya sadar. Ini adalah ahli di antara para ahli. Bagaimana dia bisa menguasai segalanya? Dan setiap barang dibicarakan dengan sangat rinci. Dia beberapa kali ingin menyela tetapi tidak ada kesempatan. Ayo pergi, semua yang di luar sudah selesai ditawar. Ayo pergi ke ruang dalam untuk melihat harganya. Kamu mengatakan sesuatu yang memotong keluhan di hati Mu Bingyu. Kalian berdua berjalan ke dalam secara berurutan. Hampir dengan sekali pandang, kamu sepertinya tidak perlu berpikir dan langsung menyebutkan beberapa harga. Mu Bingyu mendengarkan di belakang dengan wajah muram yang hampir meneteskan air. Mencatat kutipan harga hampir menusuk lubang di kertas. Saat ini, ada tertekan yang menghalangi di hatinya, dan dia sama sekali tidak bisa mengeluarkannya. Sangat menyakitkan. Harga yang kamu katakan barusan. Semuanya sudah ditekan ke titik terendah. Meskipun dikatakan terendah, mereka masih dapat memperoleh keuntungan jika mereka menjualnya. Hanya saja dibandingkan dengan bisnis biasa, penghasilan ini sangat kecil. Tetapi jika tidak dijual, begitu banyak barang hanya bisa diletakkan di rak, aku tidak tahu kapan mereka semua bisa terjual habis. Jika dijual, Mu Bingyu benar-benar agak sulit untuk menelan nafas ini. Keuntungannya terlalu kecil, tetapi jumlahnya sangat besar, yang membuat orang sangat kusut. Yang terpenting adalah Mu Bingyu saat ini merasa bahwa dia telah menerima pukulan besar. Alasan mengapa Mu Bingyu setuju dengan transaksi kamu dengan begitu keras kepala. Karena dia berpikir bahwa pengetahuannya tentang barang antik sudah sangat mahir sehingga orang biasa sama sekali bukan lawannya. Lagi pula, keluarganya telah berkecimpung di industri ini selama beberapa generasi. Sejak dia masih kecil, dia telah mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini dia akan orang-orang menghancurkannya dengan begitu telanjang sehingga dia tidak dapat menemukan tempat untuk menyela. Keluhan di perutku tertahan di sana, yang sangat menyakitkan. Mu Chen dan yang lainnya di sebelahnya sudah terkejut dengan pembicaraanmu yang lancar. Mereka semua menatapmu dengan tatapan kosong. Mereka tidak percaya bahwa kamu begitu hebat. Tidak dalam waktu sesingkat itu. Katakan begitu banyak konten yang berbeda. Terlebih lagi,
Mereka sudah melihat ekspresi MU Bingyu dan sangat yakin bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Bahkan suster MU sedikit tercengang. Mereka bahkan lebih bersemangat. Orang macam apa orang ini? Pada saat ini, kamu melihat ke sebuah botol di samping, menyipitkan mata dan menyebutkan harganya. Produk ini cukup bagus dan cocok untuk diletakkan di atas meja sebagai vas. 800.000, aku menginginkan ini. Vas ini cukup menarik perhatianmu. Kamu hanya meliriknya dan memutuskan untuk mengambilnya. Setelah menyebutkan harga, kamu mendekati rak dan bersiap untuk mengambil vas dan melihatnya dengan cermat. Hanya saja kamu belum mendekati MU Bingyu di sebelahnya. Dia sudah mengambil vas itu di pelukannya selangkah lebih maju. MU Bingyu memeluk vas itu erat-erat dengan kedua tangannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kewaspadaan. Wajah kecilnya yang tegang tampak seperti akan menangis. Dia memelototimu dan berkata dengan nada yang sangat tegas, "Jangan menekan harga seperti ini. Vas ini tidak boleh dijual dengan harga 800.000. MU Bingyu menatap vas di pelukannya dan mengucapkan kata-kata ini dengan gigi terkatup. Vas ini adalah barang yang dia terima di toko pada saat itu. Harga pembelian pada saat itu hampir sama dengan harga yang kamu berikan. Setelah beberapa kata yang kamu katakan barusan. MU Bingyu segera menyadari bahwa harga pembelian yang dia berikan pada awalnya agak tinggi. Sekarang MU Bingyu sangat merasakan bahwa dirinya dihancurkan oleh Ye Xuan di depannya. Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk membalikan keadaan. Benda ini seperti yang terakhir miliknya. Bagaimana mungkin martabat bisa dijual? MU Bingyu berpikir dengan marah di dalam hatinya. Dia mendongak dan melotot padamu, merasa sangat dirugikan. Dia diam-diam berpikir dalam hatinya, aku seharusnya tidak mengajak orang jahat ini minum teh. Malah dengan senang hati memberikannya padamu. Seharusnya aku tidak mendekat sejak awal, apalagi merasa bangga. Jadi, aku tidak perlu menyetujui permintaanmu untuk membeli barang. Sekarang dia sangat malu. MU Bingyu berpikir dengan marah, lalu tiba-tiba menoleh ke arah MU Chen. Matanya seperti ingin memakan orang. Artinya hampir menjadi nyata di telinga MU Chen, mengapa kamu membawa harimau dan serigala ini ke sini? CHNG Elmun Hinte Haye CH Gai Min MTMT Sao, MCTHN Git Min TRC An MT CH Gai, Cutea BTC de Bumoy. Dia diam-diam berpikir dalam hatinya, makhluk yang bernama wanita ini benar-benar tidak bisa ditebak. Apa yang telah dia lakukan sehingga membuat kakaknya marah? Kamu melihat MU Bingyu yang memeluk vas itu juga tampak bingung dan bertanya, "Nona muda, apa maksudmu?" Tanpa berpikir panjang, MU Bingyu langsung melambaikan tangannya dan mengumumkan dengan keras, "Tidak dijual, tidak dijual. Ini sama sekali tidak bisa dijual kepadamu. Jangan punya niat pada vas ini. Jika vas itu benar-benar dijual seharga 800.000, wajahnya akan benar-benar hilang." Semakin MU Bingyu berpikir, semakin dia merasa tertekan, jadi dia berjongkok di sana sambil memeluk vas itu. Penampilannya yang kecil terlihat seperti akan menangis, benar-benar seperti wanita kecil. Di mana lagi ada gaya wanita terpelajar dari keluarga terkemuka sebelumnya? Sisi yang sangat berbeda ini langsung membuat semua orang yang hadir terkejut. Mata para tuan muda dan nona muda itu terbelalak. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ternyata itu adalah nona muda MU. Namun, setelah terkejut, melihat nona MU dipaksa menjadi seperti ini, mereka merasa kasihan. Semua orang serempak menatapmu dan diam-diam berpikir dalam hati, biang keladi ini. Nona MU yang secantik ini saja tega kamu paksa. Ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai keindahan. Seketika, semua orang tanpa sadar mundur selangkah. Bahkan MU Chen menjauh darimu. Aku setidaknya merawat bisnismu, apa maksud dari sikap kalian ini? Kamu menghela nafas tanpa daya, lalu melihat MU Bingyu yang masih berjongkok di sana, mencibir, dan berjalan mendekat, berjongkok di sampingnya dan menghibur. Nona muda, apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan membeli vas ini, bukan berarti tidak bisa. Dalam berbisnis, bukankah seharusnya ada perundingan? Jika kamu merasa tidak masuk akal, maka kita bisa berunding perlahan. MU Bingyu tidak peduli jika kamu mengatakan dia bertindak kasar. Dia hanya menangkap bagian dari perkataanmu yang ingin dia dengar. Mendengar kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membelinya, MU Bingyu perlahan berdiri. Dia mempererat pelukannya pada vas. Dia dengan waspada memastikan, kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu tidak akan membeli vas? Kamu tertawa kecil dan mengangguk. MU Bingyu menghela nafas lega setelah melihat tindakanmu, dengan hati-hati meletakkan vas kembali ke rak. Sepertinya martabatnya benar-benar telah dipertahankan. Emosi Bingyu juga pulih sedikit. Di sini, kamu melihat penampilan MU Bingyu dan langsung berkata, "Oke, aku tidak akan menakut-nakutimu lagi. Aku hanya akan membeli ini saja." Setelah selesai berbicara, kamu tiba-tiba menatap MU Bingyu dan mengangkat alismu ke arahnya. "Ngomong-ngomong, nona muda, aku sudah membeli banyak barang dari tokomu. Bukankah itu cukup banyak? Beri kamu kesempatan, toko kalian tunjukkan sedikit." MU Bingyu menarik napas dalam-dalam. Mencoba melihatmu. Maksudmu berikan gratis? Bos muda, berbisnis memang harus kamu. Kamu orang yang mengerti. Kamu mendengar perkataan MU Bingyu dan langsung tertawa bahagia. Dia berkata sambil tersenyum,
tapi juga membenarkan apa yang disebut tanda terima kasih ini. Sialan, kamu tidak memberi diskon sama sekali. Pada akhirnya, aku harus memberikan sesuatu sebagai tambahan. Kejam, benar-benar kejam. Mu Bingyu langsung dibuat tertawa oleh perkataanmu. Dia melihatmu dengan mata menyipit dan menghela napas. Ini benar-benar negara hukum. Jika hukum tidak mengizinkan, dia benar-benar ingin mencekik pria ini. Kak, kamu tidak membiarkan kami mendapatkan uang sedikit pun, malah menyuruhku memberikan sesuatu sebagai tambahan? Mu Bingyu berkata dengan marah. Kamu mendengar itu, tapi tidak terlalu bereaksi, hanya berkata dengan santai. Oh, kalau begitu aku tidak jadi beli. Hebat, urat nadiku benar-benar dicekik olehmu sampai mati. Mu Bingyu memang marah di dalam hati, tapi dia segera memasang wajah tersenyum. Berusaha membuatnya terlihat anggun. Jangan, aku hanya bercanda. Bukankah itu hanya tambahan? Berikan. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, toko barang antik sebesar kami ini juga harus menunjukkan sesuatu, kan? Mu Bingyu berkata sambil menundukkan kepalanya dan berpikir. Dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari laci di ruang dalam. Dia dengan lembut membuka tutup kotak, memperlihatkan isinya. Terlihat sebuah liontin giok kecil tergeletak dengan tenang di dalamnya. Kualitas gioknya sangat bagus. Yang paling menarik perhatian adalah ukiran naga dan awan keberuntungan di atas batu giok. Ukiran itu bisa dikatakan sangat top. Naga yang melonjak itu tampak hidup, seolah-olah bisa terbang di atas awan kapan saja. Di sisi ini, Mu Chen melihat liontin giok itu dan langsung membelalakan matanya dan berseru. Kak, bukankah ini hadiah ulang tahun yang ingin kamu berikan padaku? Kamu. Kata-kata Mu Chen belum sempat selesai. Saat berikutnya, Mu Bingyu melemparkan tatapan kepadanya, membuat Mu Chen langsung menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kamu melihat liontin giok itu juga cukup menyukainya, jadi kamu menerimanya begitu saja. Tepat saat tanganmu menyentuh liontin giok, sebuah layar cahaya tiba-tiba muncul di depanmu. Terdeteksi ada wanita cantik yang membelanjakan 80.000 yuan untuk tuan rumah. Mengaktifkan skill, makan gaji buta, hadiah acak 1000 kali lipat, hadiah 80 juta. Harap periksa. Kamu mengerutkan kening melihat isi di layar cahaya. Secercah kegembiraan melintas dengan cepat di matamu. Inilah yang kamu inginkan. Tapi kamu awalnya mengira bisa mendapatkan hadiah 10.000 kali lipat. Bukankah kamu akan langsung lepas landas di tempat? Tanpa diduga, pengembaliannya ternyata sangat kecil, hanya 1000 kali lipat saja. Kamu menghela napas pelan di dalam hati, tapi ini juga lumayan. Setidaknya kamu mendapatkan keuntungan besar, kan? Seharusnya masih ada banyak keuntungan lain. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Kamu melihat ke arah Mu Bingyu di samping dan tersenyum. Oke. Hitung semua harga yang aku berikan sebelumnya. Totalnya berapa? Aku akan membayarmu. Mendengar kamu berkata ingin membayar, wajah cantik Mu Bingyu akhirnya menunjukkan senyuman. Dia memegang kalkulator dan menekan tombol dengan suara berisik. Setelah itu, dia mengangkat kalkulator di depanmu dan menggoyangkannya. Ini semua harga terendah, aku tidak akan membulatkannya. Kamu mau bayar dengan cek atau kartu? Kamu melihat tangan kecil dan lembut yang terulur di depanmu dan langsung menyerahkan kartu bankmu. Gesek kartu saja. Mu Bingyu dengan cepat menggesek kartu, seolah-olah dia takut akan terlambat sedetik. Seolah-olah Ye Xuan akan menyesal melakukan transaksi. Mendengarkan suara dari mesin pos yang mencetak, Anda langsung menggunakan pikiran Anda untuk memunculkan panel sistem dan melihatnya. Melihat saldo hampir 90 juta di atasnya, hati Anda merasakan kenyamanan yang tak terkatakan. Ini sama sekali bukan keluar untuk berbelanja dan membeli barang. Ini hanyalah usaha pertama Anda. Bahkan jika orang biasa berbisnis, akan sulit untuk mendapatkan uang tunai sebanyak ini sekaligus. Bukan? Selain itu, kali ini uang tunai Anda tiba terlebih dahulu. Hadiah yang mencolok itu terlalu menggiurkan. Senyum di wajah Anda tidak berkurang. Anda benar-benar tidak keberatan untuk berbelanja seperti ini beberapa kali lagi. Berpikir seperti ini, Anda melihat Mu Chen yang terkejut di samping Anda dan merasa semakin menyukainya. Teman ini benar-benar berharga untuk dimiliki. Orang-orang di sekitar Anda juga terpana melihat cara Anda membayar dengan bebas. Terutama setelah melihat slip pembayaran dari mesin pos, mata mereka sedikit lurus. Ya ampun, saudara Ye sangat kaya. Membeli barang antik senilai hampir 40 juta sekaligus. Keluarga seperti apa ini? Mu Bingyu menyerahkan slip pembayaran mesin pos kepada Anda. Melihat uang yang sudah masuk, suasana hatinya langsung membaik. Meskipun keuntungan dari setiap barang tidak tinggi. Tetapi begitu banyak yang terakumulasi bersama sangat spektakuler. Dengan transaksi kali ini, saya khawatir seluruh buku besar akan sangat indah tahun ini. Suasana hati Anda juga baik. Pandangan Anda berputar-putar di dalam ruangan, lalu melihat ke arah Mu Bingyu dan bertanya. Ngomong-ngomong, saya melihat Anda memiliki lantai 2 di sini. Apakah boleh naik dan melihat-lihat? Anda memiliki sedikit harapan untuk barang antik di lantai 2. Mu Bingyu mengangguk mendengar kata-kata Anda. Oke, saya akan membawa Anda naik dan melihat-lihat. Berbicara tentang barang-barang di lantai 2 rumahnya,
MU Binyu tidak bisa menahan senyum bangga di wajahnya. Meskipun ekspresi itu hanya sekilas. Namun, Anda masih dengan mudah menangkapnya.